Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Shishing-ji season 6 versi manhwa part 5 ya guys. Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya biar tahu cerita selengkap-lengkapnya ya guys. Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diceritakan kalau Bailang dalam bahaya karena ia terkena jurus siluman Simeng, sehingga ia sekarang berada di negara Wang Yao dan berubah menjadi remaja yang bernama Zhu dan hilang ingatan. Melihat Raja Rufeng yang rela mati demi dirinya, akankah Bailang akan kembali ke kenyataan? Di episode kali ini diawali dengan diperlihatkan Raja Rufeng yang terus dihajar oleh para warga. Mereka dengan brutal memukuli Raja Rufeng yang telah dianggap iblis, pembuat onar, dan pencelaka manusia. Dan tampaknya mereka berniat akan benar-benar membunuh Raja Rufeng. Dan Bailang pun masih ditahan oleh bapak di situ dan mengatakan kalau setelah Raja Rufeng mati, maka tidak ada orang yang ribut lagi mencari kebenaran. Lagi-lagi nenek peot di situ masih terus saja mengompori para warga guys. Dan dengan kondisi yang sekarat, Raja Rufeng di situ mengucapkan terima kasih kepada Bailang karena Bailang telah mengalami penderitaan ini demi dirinya. Tetapi sayangnya ia merasa tak bisa lagi membalas budi. Tapi dia mengingatkan lagi kepada Bailang tentang ucapannya bahwa semua yang di depan mata Bailang saat ini adalah bukan kenyataan, dan Bailang harus berani pergi dari sini. Hingga akhirnya Rufeng pun tak sadarkan diri. Bailang yang melihat hal itu pun perlahan-lahan mulai sadar kalau Bailang mengenal Raja Rufeng, walaupun tak tahu di mana dan kapan. Yang pasti ia merasa telah mengenalnya, dan ia masih terngiang-ngiang tentang ucapan Raja Rufeng bahwa semua ini memang bukan kenyataan. Tetapi tampaknya para warga pun akan mengurung Bailang karena dianggap ia telah terpengaruh oleh perkataan Raja Rufeng. Dan Bailang pun melihat dinding yang tinggi tersebut, dan ia selalu merasa kalau dunia di dalam dinding ini tak masuk akal. Akan tetapi semakin terus berpikir, Bailang pun semakin bingung, dan pikirannya saat ini kacau sekali. Ia merasa kalau kepalanya seperti meledak. Bailang selalu merasa kalau hanya keberadaan dia yang terang dan menyilaukan, yaitu dia yang merupakan orang yang sangat penting, bahkan melebihi diri Bailang sendiri. Ia tak pernah lupa padanya, yaitu siapa lagi kalau bukan yang namanya Xiaoyu. Dan tiba-tiba Bailang pun langsung berteriak dengan sekeras-kerasnya. Dengan sekuat tenaga ia bisa melepaskan tangan bapak di situ yang menahannya, dan dengan cepat Bailang pun bergegas mengambil pedang Raja Rufeng yang tergeletak di situ dan menyuruh semuanya jangan mendekat kepadanya. Terlihat para warga di situ pun kaget, dan adiknya juga menyuruh agar Bailang jangan berbuat begitu. Tapi Bailang yang sekarang sudah sadar kemudian meminta maaf kepada Zun kalau ia tetap tak bisa menerima identitas ini, dan kalau pedang itu ia turunkan sekarang, maka Bailang selamanya tak akan terlepas dari mimpi buruk ini. Dengar, kalau aku salah biarkan aku mati, kalau aku benar maka kita akan bertemu lagi, ucap Bailang. Seketika ia pun dengan tekad yang kuat langsung menggorok lehernya sendiri dengan pedang yang dibawanya guys. Dan Bailang pun langsung terjatuh dan mati. Ia pun langsung merasa kalau ia sudah lepas dari dunia ini. Pikiran Bailang mulai menghilang, tapi bukan berarti itu berakhir. Dan bukan berakhir, seketika terlihat mimpi Bailang pun tiba-tiba pecah dan hancur. Dan seketika Bailang pun langsung terbangun dari tidurnya, dan ia sangat geram dengan siluman Simeng. Siluman Simeng, teriak Bailang dengan wajah yang diselimuti aura serigala. Melihat hal itu, Simeng tampaknya juga tak tinggal diam. Ia langsung melemparkan jarum penarik arwah kepada Bailang lagi. Tapi dengan cepat Bailang menghindarinya dan langsung memukul dengan keras siluman mimpi yang mirip alien tersebut. Bailang yang masih ngamuk segera mendekatinya lagi dan mencapi-capi tubuh Simeng dengan cakarnya. Terlihat Simeng pun memohon-mohon kepada Bailang agar jangan terlalu kasar seperti ini. Tapi Bailang tak peduli. Ia terus saja mengajar siluman alien tersebut sampai berdarah-darah guys. Dan Bailang pun berkata kalau ini adalah pertama kalinya ia merasa sangat marah seumur hidupnya. Ia juga sangat menyesal karena harusnya waktu itu ia membunuh Simeng sehingga Raja Rufeng tak perlu mati seperti ini. Terlihat Simeng pun di situ tak percaya kalau Bailang akan membunuhnya karena Bailang adalah orang baik. Seberat apapun kesalahan yang ia lakukan, pasti Bailang tak akan tega. Tapi ternyata itu salah karena Bailang sebenarnya adalah hewan buas. Simeng telah membuat Bailang melewati batas kesabarannya, sehingga ia pun berubah menjadi serigala yang menakutkan dan mendekat kepada Simeng. Tidak, teriak Simeng dengan wajah yang sangat ketakutan. Dan wah,
Dengan auman yang mengerikan, Bailang langsung menggigit si Meng ke atas dan langsung menelannya seperti makanan yang sangat lezat guys. Dan Bailang pun langsung berubah kembali ke wujud semula. Bailang merasa kalau kemarahannya telah membuatnya memakan orang, dan itu menjadikannya lebih kuat dan rasanya menyenangkan. Nafsu Bailang pun meluap-luap dan ia merasa menginginkan makan lebih banyak lagi, dan itu akan merubah jiwanya menjadi jiwa gelap. Akan tetapi untung saja ia kemudian teringat pelajaran gurunya kalau nafsu, obsesi adalah penyebab utama terperosok, karena semuanya dimulai dari hati. Dia yang pernah hampir terperosok saat itu ia diselamatkan oleh gurunya, tapi sekarang ia hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Seketika Bailang pun sekuat tenaga menahan nafsunya. Aku bisa bertobat, hewan buas dalam hati, pergilah, ucap Bailang lirih. Dan tampaknya perlahan-lahan emosi Bailang pun mereda. Dan apakah ini berhasil? Bailang pun langsung memanggil jiwa naga Tuan Shou untuk mengetahuinya. Dan ternyata jiwa naga pun muncul, pertanda kalau Bailang berhasil menekan nafsunya dan bisa kembali lagi dari jiwa gelapnya. Tapi ia pun akan menyembunyikan kalau ia tadi sudah kilaf telah memakan orang guys, karena jangan sampai gurunya tahu akan hal ini. Lalu Bailang pun memutuskan untuk turun ke dalam dinding, yaitu ke negara Wang Yao. Terlihat para warga pun kaget melihat kedatangan manusia raksasa itu. Mereka pun panik dan menanyakan apa mau Bailang sehingga kembali lagi. Dan si nenek peyot pun tampaknya tak suka dengan kedatangan Bailang, sehingga ia menyuruh Bailang untuk segera pergi dari negaranya. Bailang tak mempedulikan perkataan mereka. Ia pun langsung menunjuk dinding yang tinggi, yang di situ terdapat tumbuhan merambat. Bailang mengatakan kalau mereka bisa menggunakan tumbuhan yang merambat tersebut untuk naik ke atas dinding. Tuhan yang selalu mendatangkan bencana sudah kubunuh, halangan juga sudah kubersihkan. Memanjat ke atas sangatlah aman, ucap Bailang kepada para penduduk. Tampak para penduduk pun keheranan mendengarnya. Mau naik atau tidak itu pilihan kalian sendiri, ucap Bailang lagi. Bailang menawarkan kepada para penduduk, ingin hidup seperti ini saja di bawah dinding, ataukah memanjat keluar dan melihat dunia yang sesungguhnya. Dan Bailang berpesan kepada semua penduduk agar jangan dengarkan orang lain dan putuskan keputusanmu sendiri. Terlihat Zun pun tersenyum kepada Bailang, dan Bailang pun pamit. Jaga diri kalian, ucap Bailang. Seketika ia pun langsung meloncat ke atas, dan saking lamanya ia berada di negara Wang Yao, ia malah merasa kalau di dunia nyata ini serasa seperti dunia lain. Dan dengan cepat ia pun pergi untuk menyusul Xiaoyu guys. Scene kemudian beralih, terlihat siluman lumpur yang dipukuli oleh Wukong. Dan tampaknya para siluman-siluman lumpur dapat dikalahkan dengan mudah oleh Wukong. Tapi Wukong pun tak menyangka kalau siluman lumpur ada sebanyak ini. Biksu Tong pun juga tak menyangka siluman lumpur yang harusnya herbivora malah sekarang tergila-gila kepada daging dan darah. Sehingga hal itu menandakan kalau di depan sana pasti keadaannya lebih menyeramkan. Dan segera Biksu Tong pun segera mengajak untuk melanjutkan perjalanan lagi. Tapi tiba-tiba mereka dikagetkan oleh sinar cahaya emas sangat terang yang menembus langit. Wukong pun heran dan bertanya, "Ah, guru apa itu?" Dan di situ Biksu Tong menjelaskan kalau itu adalah Yuyu. Dia membakar arwah naga dan menunjukkan jalan kepada kita. Akan tetapi seperti itu sama saja dengan memberitahu keberadaan dia kepada semua makhluk di jalur monster. Dan itu sangat berisiko, kata Biksu Tong. Scene kemudian beralih memperlihatkan Yihu yang sedang melompat dari pohon satu ke pohon lain dengan menggendong Xiaoyu. Dan benar saja, terlihat Xiaoyu memancarkan cahaya emas yang mengarah ke langit, sehingga hal itu membuat Yihu bertanya-tanya. Akan tetapi walaupun Xiaoyu mengeluarkan aura naga yang sangat besar, tapi di situ tidak ada aura menyerang sedikit pun. Tampaknya Yuyu bertindak sesuai instingnya, walaupun saat ini ia sedang tidur. Dan tanpa menunggu waktu lama, cahaya dari Xiaoyu tersebut mulai disadari oleh para monster di jalur iblis. Mereka langsung merasakan kalau itu adalah makanan yang sangat luar biasa. Bahkan para pasukan naga pun juga melihatnya. Mereka langsung penasaran apa yang terjadi dengan Tan Sansang dan kawan-kawan. Putri Tengkorak yang melihatnya pun juga heran, karena pada saat di kerajaannya Sang Sutra tidak memperlihatkan kekuatannya seperti ini. Sedangkan siluman ular Baise yang juga melihatnya, ia baru menyadari kalau kekuatan Sang Sutra sangatlah menggoda, sehingga pantas saja Dewa Kuno menginginkan hal tersebut. Dan juga siluman laba-laba pun tampak mengamati cahaya itu. Bailang juga kaget melihat
sinar tersebut dan ia langsung menyadari kalau itu adalah Xiaoyu. Memang sinar luar biasa Xiaoyu saat ini menerangi seluruh dunia siluman. Dan terlihat saat ini Xiaoyu ternyata menangis guys. Sehingga hal itu membuat Yihu bertanya-tanya, apakah Xiaoyu saat ini melihat sesuatu yang menyedihkan dalam mimpinya. Dan sambil memeluk Xiaoyu, Yihu berkata, jangan takut, aku tak akan meninggalkanmu. Cie. Dan tiba-tiba ada siluman yang mendekati Xiaoyu. Dan ternyata itu adalah siluman kukang. Dan tampaknya tak hanya satu, akan tetapi berjumlah banyak guys. Tampaknya mereka sangat tertarik dengan Xiaoyu. Bahkan mereka mengatakan bisa makan satu gigitan saja sudah cukup. Hingga akhirnya Yihu pun menyadari kalau aura Yuyu benar-benar menarik perhatian di jalur monster ini. Akan tetapi justru tampaknya Yihu malah senang. Dan ia berkata, bukanlah ini lebih baik, aku juga sudah lapar, jadi bisa memenuhi nutrisiku. Hehe. Dan di sisi lain rombongan Biksu Tong pun bergegas bergerak lebih cepat lagi untuk segera sampai di tempat Xiaoyu agar dapat segera melindunginya. Dan tiba-tiba shoot, terlihat Biksu Tong berhenti begitu saja guys. Wukong pun langsung bertanya-tanya. Dan ternyata ia cuma capek guys. Haha, gubrak. Biksu Tong pun kemudian menyuruh Wukong untuk pergi mengejar dahulu, karena Wukong paling cepat dan paling kuat di antara yang lain. Dan dengan kondisi sekarang sebaiknya Wukong cepat sampai di sisi Xiaoyu. Dan seketika Wukong pun langsung melesat dengan cepat. Terlihat Pat Kei pun yakin kalau kakak pertamanya pasti berhasil dan mengambil kembali Xiaoyu, sehingga semuanya beres. Akan tetapi Biksu Tong berpikiran lain. Kali ini semua monster di jalur iblis akan terlibat, sehingga itu tak akan mudah. Dan saat ini Biksu Tong punya firasat buruk guys. Dengan kelincahan dan kemampuannya, tampaknya sangat mudah Wukong menemukan Xiaoyu. Dan ia pun melesat dengan sangat cepat, sehingga tampaknya ia akan sampai di sana. Di sisi lain, Nona Kerbau Nio Moren pun mengakui kekuatan Sang Sutra Kitab Suci. Akan tetapi perbuatan tersebut sangatlah bodoh, karena semua orang akan tahu keberadaan harta yang berharga tersebut. Dan ia menilai kalau saat ini rombongan Biksu Tong pasti menemui masalah, sehingga ia pun berencana untuk membantu. Akan tetapi ia pun berubah pikiran, karena menurutnya mereka semua sangat menyebalkan. Lalu tiba-tiba ia berhenti lagi. Tidak, tunggu. Dan tiba-tiba ia pun berpikir kalau pastilah Sun Wukong juga melihat sinyal tersebut. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara seseorang yang minta tolong guys. Terlihat itu adalah seorang pengembara yang sedang dikejar oleh monster kelelawar. Dan ia meminta tolong kepada siapapun yang mendengarnya. Melihat hal itu, dengan cepat Nio Moren langsung menghabisi para monster kelelawar tersebut. Dan dengan sapuan penghancurnya, para monster kelelawar tersebut lari ketakutan guys. Dan ia pun berkata kalau lagi-lagi ia berbuat baik lagi. Tapi ia tampak cukup puas karena pelatihan hatinya jadi meningkat lagi. Nio Moren pun juga tampak kesal dengan pengembara tersebut karena ia terlihat sangat mencurigakan. Nio Moren pun langsung menodongkan trisolanya dan memaksa pengembara tersebut untuk mengatakan siapa ia sebenarnya, karena bisa-bisanya ia berjalan sendirian sampai di tempat seperti ini. Dan dengan ketakutan, pengembara tersebut mengaku kalau ia adalah siluman seniman jalanan yang berkelana melakukan pertunjukan untuk mencari uang. Dan saat ini ia sedang dalam perjalanan menuju ke kota siluman berikutnya. Mendengar penjelasan itu, Nio Moren pun bertanya-tanya, oh ternyata ada ya siluman sepertimu. Aku baru mendengarnya, kata Nio Moren polos. Dan pengembara tersebut menjelaskan kalau ia sering bekerja di kota siluman sini dan tidak akan pergi jauh karena takut bahaya. Ia pun lantas berterima kasih kepada Nio Moren dan berniat akan memberikan salah satu barang berharganya kepada Nio Moren untuk membalas budi. Terlihat Nio Moren pun meremehkan pengembara tersebut. Mana mungkin bapak tua itu punya barang yang berharga. Tapi pengembara itu mengatakan kalau barang-barang itu sangat bermanfaat. Coba katakan, teriak Nio Moren. Ia lantas menunjukkan satu persatu barangnya kepada Nio Moren, mulai obat nyamuk sampai skincare biar glowing katanya guys. Akan tetapi Nio Moren tak tertarik sama sekali. Itu semua sampah tak berguna katanya. Hingga akhirnya pengembara tersebut menunjukkan barang terakhirnya, yaitu buah dewa untuk memperbaiki jodoh. Dan hanya perlu memakannya, maka orang yang disukai bisa kembali ke sisinya.
Niumoren yang saat ini menginginkan Wukong sebagai suaminya tentu itu menarik perhatiannya, dan dengan jaim ia menerima barang tersebut dan segera pergi. Dan baru aja ia berjalan, ia langsung kepikiran tentang buah yang sudah dimilikinya yang berkhasiat memperbaiki jodoh, sehingga ia pun berpikir akan segera mencoba memakannya guys. Shin kemudian beralih memperlihatkan Aosue yang berada di dalam perut siluman cacing. Aosue pun kesal karena ia tak terima kalau mati dan membusuk di situ, hingga akhirnya ia pun dilumat dan tak sadarkan diri. Wah, tapi terlihat tiba-tiba ia pun tersadar di suatu tempat dan ternyata ia belum mati. Tampak burung Garuda pun tertawa terbahak-bahak melihat Aosue ketakutan mengira ia akan mati guys. Hingga akhirnya Aosue menyadari kalau ia ternyata ditolong oleh burung Garuda raksasa tersebut. Dan dengan tertawa Yuanji menyuruh Aosue untuk berterima kasih padanya karena ia sekali lagi telah menyelamatkan Aosue yang hampir dicerna oleh siluman cacing. Dan ia membawa Aosue ke sarangnya. Aosue pun heran burung itu terus saja membantunya. Dan Yuanji menjelaskan kalau ia memang memperhatikan Aosue karena Aosue adalah manusia naga yang sangat dipedulikan oleh naga kuno. Terlihat Aosue pun heran mendengar nama naga kuno. Dan Yuanji berkata kalau naga kuno sangat peduli terhadapnya karena Aosue bisa berubah menjadi naga emas. Akan tetapi Yuanji mengaku kalau setelah bertemu dengan Aosue ternyata jauh sekali dari yang dibayangkannya, karena seharusnya naga emas itu adalah naga yang berbeda dengan yang lain, tidak seperti Aosue yang terlihat tak berguna. Aosue pun merasa kalau mungkin sang naga kuno tersebut salah paham dengannya, walaupun ia sering dipuji kalau ia pernah berubah menjadi emas, tapi ia tak menyadarinya. Dan Yuanji mengatakan kalau saat ini suku bangsa Aosue dalam masalah, tetapi Aosue malah sama sekali tak mempedulikannya, sehingga ia menganggap kalau Aosue benar-benar keterlaluan. Dan ia menjelaskan kalau ia juga sebenarnya datang untuk menjemput Aosue karena ia mengira setelah Aosue mendengar kehancuran suku naga, ia akan pulang untuk melakukan sesuatu. Tapi ternyata Aosue malah tak peduli, sehingga Yuanji merasa kasihan dengan Aoling. Mendengar hal itu Aosue pun kesal karena burung itu terus saja mencampuri urusannya. Yuanji pun menjelaskan kalau itu ia lakukan karena ia sangat menyukai suku naga, dan tampaknya ia pun akan pergi saja meninggalkan Aosue. Tapi tiba-tiba Aosue pun menahan Yuanji, dan apabila yang dikatakan Yuanji tentang suku naga itu benar, ia pun ingin pulang untuk melihat-lihat. Terlihat Yuanji pun heran dengan perubahan sikap Aosue tersebut, dan Aosue menjelaskan setelah ia hampir mati, ia jadi mengerti banyak hal. Tiba-tiba Aosue pun dengan semangat 45 mengangkat tangannya dan bertekad akan memakai kekuatannya sendiri untuk melakukan hal yang besar agar tak ada lagi yang meremehkannya. Tiba-tiba jadi berani, ucap Yuanji heran. Hehe, anak kecil tak akan mengerti, balas Aosue. Tapi sebenarnya di dalam hati Aosue, ia berani seperti ini karena ia merasa ditemani oleh burung raksasa yang tidak biasa dan kuat pastinya, yaitu Yuanji. Sehingga kalau beruntung, mungkin ia bisa berjasa kepada suku naga. Dan terlebih lagi ia telah kalah dari Yihu dan gagal mendapatkan Xiaoyu, sehingga ia tak mau lagi kembali lagi ke sisi Tan Shanzang yang kemungkinan besar teman-temannya akan mengolok-oloknya. Sehingga ia pun sekarang memutuskan untuk mencoba menjadi sang ksatria penyelamat naga guys. Hei Yuanji, kita ini teman kan? Kamu bilang akan membantu, berangkat sekarang saja, ujar Aosue penuh semangat. Tapi Aosue pun menyadari kalau pulang ke suku naga itu sangat jauh sekali dari sini, sehingga seharusnya Yuanji lebih awal datangnya. Akan tetapi Yuanji berkata kalau selama ada dia tak perlu takut karena ia adalah burung Kiaroro, bahkan merupakan spesies terakhir yang terkuat, yang menjelaskan kalau sayapnya saat terbuka bisa menutup langit dan sekali kepakan bisa mencapai ribuan kilo dan memiliki kemampuan terbang paling hebat. Dan kalau ia yang mengantarnya, sejauh apapun pasti akan sampai dalam sekejap. Kamu seharusnya bersyukur mempunyai teman sehebat aku. Mau lihat kemampuanku? Ujar Yuanji dengan bangga. Yuanji pun langsung melesat ke atas. Burung raksasa arwah Kiaroro berubah. Seketika tubuhnya berubah menjadi sangat besar dengan wujud Garuda hitam dengan wajah yang tetap sama saja. Aosue pun langsung kagum melihatnya dan ia merasa kalau Garuda tersebut sejenis dengan naga kuno. Yuanji pun segera menyuruh Aosue untuk naik, dan saat naik Aosue pun memastikan dan bertanya kalau saat Yuanji lapar tak akan memakan naga kan? Dan Yuanji pun menjawab kalau itu tidak akan karena ia tinggal di atas awan dan tumbuh besar dengan menyerap energi matahari langsung. Dan mereka pun melesat dengan cepat di atas awan.
dan tampaknya mereka akan menuju ke kerajaan Istana Naga Laut Timur guys. Scene kemudian beralih memperlihatkan Putri Tengkorak Putih. Terlihat ia pun pergi ke makam bawah tanah. Ia lalu mengambil pedang kesatria yang menancap di situ. Ia berkata kepada pedang tersebut kalau kesatria pernah bilang ini bukan akhir. Meskipun saat ini sang kesatria menjadi api di kuburan, dan saat memasukkan pedang di sarungnya, sang putri berkata kalau sang kesatria akan bersembunyi di pedang tersebut untuk terus melindungi sang putri. Karena memang inilah saat yang paling dibutuhkan oleh sang putri. Melihat sang putri mau pergi, para warga pun bertanya-tanya apakah boleh sebagai siluman tengkorak keluar meninggalkan negara Tengkorak Putih seperti ini. Tetapi sang putri menjawab kalau itu tak masalah, asalkan pulang sebelum waktunya. Dan karena sekarang sudah tak ada lagi yang mengekang, kenapa tidak mencoba, ujarnya lagi. Dan terlihat ia pun pergi dari kerajaannya dengan mengendarai kuda tengkorak dan juga membawa pedang sang kesatria pastinya. Kira-kira sang putri mau kemana ya guys? Scene diawali diperlihatkannya kerajaan surga kegelapan. Terdengar seorang wanita naga bertanya-tanya kenapa ia saat ini diajak jenderal kegelapan di suatu tempat yang gelap seperti ini, sehingga ia pun takut. Apakah ia telah melakukan kesalahan? Ia pun bertanya. Akan tetapi jenderal tersebut mengatakan kalau dirinya mengajak wanita itu kemari karena ingin memberikan penghargaan katanya guys. Jelas saja wanita itu agak curiga dan ketakutan. Ia pun mengatakan kalau ia tak perlu penghargaan karena yang ia perlukan saat ini hanyalah ingin segera pulang saja menemui anaknya. Dan jenderal tersebut memberitahu kalau ini sudah sampai dan menyuruh wanita tersebut untuk menunggu sebentar saja. Dan tiba-tiba tak disangka Sitian Gelap langsung mencekik wajah wanita tersebut dari belakang guys. Dan ia langsung menggigit wanita tersebut dengan taringnya, persis seperti Dracula haus darah yang sedang memakan mangsanya. Terlihat wanita tersebut dihisap sampai tubuhnya menjadi kering kerontang, tinggal tulangnya saja, dan langsung mati pastinya guys. Tampaknya Sitian pun sangat menikmati darah segar dari suku naga. Ia mengatakan kalau itu benar-benar nikmat, jauh lebih nikmat dari darah manusia biasa yang dipersembahkan oleh Kaisar Tang Tengah. Bahkan setelah meminum darah naga tersebut, kekuatan Sitian seperti akan membludak. Ia langsung menjajal kekuatan pedang emasnya yang berubah menjadi berwarna cahaya ungu kegelapan. Dan perasaannya langsung sangat gembira sekali. Kalau bisa terus meminumnya, kemampuanku pasti akan meningkat lagi, ujarnya. Akan tetapi menurutnya jumlah suku naga sangat sedikit, sehingga sumber daya yang sangat berharga itu tak bisa dibunuh secara sembarangan. Dan ia pun memerintahkan Jenderal Tianyong untuk membawakan naga seperti itu lagi 1 kali sehari. Tidak, bawakan 2, kata Sitian. Dan jenderal tersebut mengatakan kalau Kaisar suka, ia bisa membawakan lebih lagi karena manusia naga yang dikumpulkan di Laut Timur saat ini sudah ada 30-an ribu. Dan untuk mengurangi bentrok, mereka sudah menunjuk Ao Zeng, yaitu adik Ao Jiao, sebagai pengurus. Dan saat ini lebih dari setengah dari jumlah suku naga dunia naga langit sudah bersedia untuk memotong tanduknya. Dan ia berencana untuk memaksa suku naga untuk berkembang biak agar dapat menjamin sumber daya yang cukup untuk masa depan. Mendengar hal itu, Sitian pun sangat puas dengan kerja dari Jenderal Tianyong. Ia merasa tak salah telah mengangkat Tianyong menjadi ketua pengurus dunia naga langit. Dan Tianyong pun sangat bangga dengan kepercayaan yang telah diberikan oleh Sitian, dan ia berjanji tak akan mengecewakannya dan melakukan yang terbaik untuk Kaisar Sitian Gelap. Sitian pun berkata kalau ia punya banyak anak haram, akan tetapi hanya sedikit yang bisa mengemban tugas besar. Dan dunia naga langit laut merupakan sumber daya penting yang tak bisa diremehkan. Kaisar Sitian kemudian meneruskan, meski manusia naga sekarang tak berguna, tapi bagaimanapun juga mereka mempunyai sejarah yang agung. Bahkan langit dan naga mempunyai hubungan yang sangat erat, sehingga Sitian merasa kalau mereka harus mencari tahu banyak lagi tentang bangsa naga. Dan naga langit mungkin mempunyai prajurit bagus yang belum mati. Dan Tianyong mengatakan kalau Sitian tenang saja, karena saat ini ia mengurus dunia naga langit Laut Timur dengan sangat ketat dan tak akan membiarkan suku naga membuat masalah. Dan Sitian berkata dengan bisa mengendalikan manusia naga dengan baik, maka bisa dipastikan kekuatan dewa kegelapan adalah yang terbaik. Apalagi saat ini Dewa Cahaya dan Asura masih saja berperang, dan hingga perang mereka usai, maka pasti mereka baru menyadari kalau kekuatan kegelapan sudah melampaui mereka semuanya. Hahaha. Sitian pun tertawa senang guys.
Scene kemudian beralih di kerajaan Naga Laut Timur. Terlihat di situ Aozeng yang tanduknya sudah terpotong. Ia kemudian berkata kepada semuanya, siapakah yang tanduknya saat ini belum dipotong? Dan dengan bangga ia menunjukkan tanduknya yang telah dipotong guys, dan berkata kalau saat ini suku naga yang masih memelihara kehormatannya dan tak mau dipotong tanduknya itu sudah bukan zamannya lagi. Ia kemudian mengajak semuanya untuk mengikuti perubahan zaman dengan tren naga tanpa tanduk. Bahkan ia berkata siapa saja yang belum memotong tanduk artinya masih belum menjadi warga dunia naga langit yang sebenarnya. Sungguh mengenaskan sekali guys. Terlihat ia pun terus mempengaruhi semuanya agar segera memasuki lorong tersebut untuk memotong tanduk. Masuk pintu ini, sebentar saja akan selesai. Tidak sakit kok, ujarnya. Terlihat Aoling di situ tampak sedih melihatnya karena saat ini suku naga benar-benar menjadi budak para dewa kegelapan. Bahkan lebih tepatnya menjadi peliharaan. Mereka yang melakukan sedikit kesalahan saja bisa dipukuli habis-habisan. Dewa kegelapan menguasai suku naga. Tujuannya bukan untuk memusnahkan suku naga itu sendiri, tapi adalah untuk memeras setiap tetes sumber daya suku naga, pengetahuan, kitab-kitab, serta darah para naga. Dan saat ini Aoling bertugas sebagai penerjemah mereka dan mencatat kitab kuno untuk mereka. Dan itu termasuk tugas yang beruntung karena perlakuannya sedikit lebih baik dan tak akan disiksa. Di dalam dunia naga langit, manusia naga dan bayangan gelap hidup bersama. Akan tetapi suku naga adalah kelompok rendahan. Aoling pun tak menyangka bisa seperti ini. Semua yang dibanggakan dulu kini semua sudah lenyap. Akan tetapi siapa yang akan peduli karena tekanan hidup semakin bertambah. Setiap hari hanya ada waktu istirahat yang singkat, dan hanya itulah satu-satunya yang bisa melupakan kepedihan, walaupun itu hanya singkat. Dan saat Aoling tidur di kamarnya yang gelap, tiba-tiba terlihat ada tangan yang memegang paha Aoling guys. Sontak hal itu langsung membangunkan Aoling, dan ternyata itu adalah Aozeng. Aozeng pun langsung menyuruh Aoling merendahkan volume suaranya karena saat ini ia datang ke situ secara diam-diam. Di situ Aozeng berkata kepada Aoling kalau seharusnya dialah yang menjadi tunangan Aoling saat itu. Akan tetapi sayang Aoling menolaknya karena memang ayah Aoling yaitu Raja Selatan menjodohkan dengan Aozeng hanya untuk memuluskan pengaruh kekuasaannya saja. Dan dengan bangga Aozeng berkata kalau sekarang ini ia sudah merasa hebat. Walaupun dulu ia hanya anak bodoh yang sering diremehkan, akan tetapi sekarang ini ia menjadi pengurus dunia naga langit. Walaupun sebenarnya ia dimanfaatkan oleh Raja Naga Selatan. Dan dengan tegas Aoling mengatakan kalau dulu ia bahkan tak meremehkan Aozeng sama sekali. Justru sekarang inilah ia langsung meremehkannya. Mulai Aozeng yang sudah berencana membunuh Aojiao tapi gagal dan tertangkap, tapi ia masih diampuni oleh kakaknya tersebut. Lalu kemudian Aozeng yang sekarang malah berlutut kepada orang yang membunuh ayah dan kakaknya sendiri, memotong tanduk tanpa malu, serta memaksa suku sendiri untuk membuang rasa hormat dan melayani dewa kegelapan yang jahat. Aozeng, kamu adalah aib suku naga, ucap Aoling. Mantap guys. Aozeng pun tak menyangka kalau Aoling berkata seperti itu. Seketika ia pun marah dan langsung mencekik Aoling. Kamu kira kamu siapa? Mau mengajariku aku yang sekarang? Teriak Aozeng kesetanan sambil mencekik dan memukul Aoling, sehingga hal itu membuat Aoling lemas tak berdaya. Aozeng yang sangat jengkel dengan Aoling, ditambah lagi saat ini Aoling tergeletak tak berdaya, membuat Aozeng pun tiba-tiba akan memperkosa Aoling guys. Seketika ia duduk di atas tubuh Aoling sambil melepas celananya, hingga kemudian ia pun meremas payudara Aoling dan langsung melepaskan pakaian yang menutupinya. Dan dengan sangat bernafsu ia pun segera menindih tubuh Aoling, sehingga hal itu membuat Aoling berteriak dengan sangat keras. Tapi tiba-tiba duak, terlihat ada yang menghantam Aozeng dengan keras dari belakang, dan hal itu langsung membuat Aozeng pingsan. Dan ternyata itu adalah Palutor Aosue guys. Aku datang tepat waktu kan, ujar Aosue penuh percaya diri. Terlihat Aoling pun sangat kaget melihat kedatangan Aosue. Segera Aosue pun langsung menunjukkan bulu garuda yang ia simpan, yang dititipkan oleh Aoling dan yang saat ini sudah sampai di tangan Aosue. Akan tetapi di situ tampaknya Aosue masih tertegun melihat keindahan payudara Aoling guys. Waduh, melihat hal itu Aoling pun langsung marah dan segera menutupi dadanya dengan tangannya.
Bukan, aku melihat lenganmu kok, ucap Aosue berkelit. Ia kemudian bertanya, bukannya waktu itu tangan Auling sudah patah saat ia dimakan oleh Garuda raksasa? Tapi Auling pun sepertinya tidak mengetahuinya. Saat itu ia pingsan dan ketika bangun ia sudah begini dan dirawat oleh naga kuno. Mendengar hal itu, Aosue pun jadi berpikiran dan bertanya-tanya, apakah naga kuno juga bisa menyelamatkan tangannya juga yang dipotong oleh naga kuno sendiri malahan. Dan Aosue pun menyetop pembahasan itu dan segera mengajak Auling untuk segera pergi karena di sini sangat berbahaya. Ini adalah istana naga laut timur. Tempat ini seharusnya kan rumahmu. Kamu mau pergi kemana? Tanya Auling. Aosue pun bertanya, lah emang bisa apa kalau di sini? Bertarung, jawab Auling mantap. Dan hal itu langsung dianggap bodoh oleh Aosue karena seperti diketahui di luar ada banyak dewa kegelapan dan sangat banyak sekali manusia naga yang sudah menyerah, sehingga hal itu sama saja dengan bunuh diri. Akan tetapi dengan tegas Auling menyatakan kalau sebenarnya di sini ada banyak manusia naga yang marah tapi tak berani bicara dan hanya perlu seseorang yang maju dulu. Kalau Aosue bersedia, pasti semua akan mengikutinya. Benarkah? Tanya Aosue agak ragu. Dan tiba-tiba Yiwanci pun muncul dari belakang Aosue dan berkata, pergilah, tak perlu takut. Kakek kuno juga membantu kok. Sontak Auling pun kaget melihat Yiwanci di situ. Dan Yiwanci pun meneruskan lagi kalau sebenarnya naga kuno juga selalu mengawasi Aosue. Hanya saja dia tak langsung ikut campur urusan suku naga. Makanya ia menyuruh Yiwanci untuk datang mencari Aosue. Dan Yiwanci berkata, asalkan Aosue bersedia turun tangan, naga kuno pasti akan membantu di saat yang tepat. Dia sendiri loh yang bilang. Dan hal itu membuat Aosue seketika berpikir keras, hingga ia pun membuat kesimpulan kalau pastilah Yiwanci bisa dipercaya dengan apa yang dikatakannya. Dan kalau ini benar, pastilah sangat luar biasa. Dan Aosue berpikir jika naga kuno yang akan membackup dirinya, maka seharusnya tak ada lagi yang ditakutinya. Dan pasti akan bisa menyapu bersih dewa kegelapan dan membalas dendam suku naga. Bahkan Aosue pun terbayang kalau ia akan benar-benar menjadi sang pahlawan, sehingga para ciwi-ciwi naga pun akan tergila-gila dengannya. Scene kemudian beralih di halaman istana naga laut timur. Terlihat di situ lumayan banyak manusia naga yang sedang mengantri untuk memotong tanduknya. Dan di atas juga tampak Jenderal Tianyong dan anak buahnya yang sedang mengawasi aktivitas di situ. Dan ternyata di antara antrian tersebut, Aosue sudah berada di situ. Dan karena tanduknya masih utuh, ia pun segera dipanggil oleh penjaga di situ dan segera menyuruh tanduk Aosue untuk segera dipotong. Potong kepalamu, jawab Aosue enteng. Seketika naga di samping Aosue langsung mengingatkan kalau jangan sembarangan karena itu akan menyinggung ketua pengurus. Menyinggung kepalamu, dasar semuanya sampah, ujar Aosue mantap. Dan tiba-tiba, makblar, terjadi ledakan petir merah yang luar biasa yang menghantam mereka, sehingga semuanya pun sangat kaget. Dan Jenderal Kegelapan di situ pun juga kaget dibuatnya. Seiring dengan hilangnya asap yang pekat dari ledakan tersebut, perlahan-lahan terlihat sosok naga berkostum bulu putih. Dan siapa lagi kalau bukan Aosue? Dunia naga langit jelek sekali, ujar Aosue. Sadar kalau saat ini Aosue menjadi pusat perhatian, ia pun dengan tersenyum percaya diri menghadap ke atas dan berkata, hahaha, hari ini Aosue telah datang, biar ku beri kalian pelajaran. Scene kemudian beralih flashback memperlihatkan masa lalu Yiwanci. Terlihat di atas bukit beberapa kawanan burung Garuda terbang dan mendekat kepada telur di situ. Lalu tiba-tiba telur tersebut retak dan pecah, guys. Dan dari situ lahirlah Yiwanci bayi. Dan kawanan burung-burung Garuda pun tiba-tiba meninggalkannya. Ada sesosok naga tua yang menghampiri bayi tersebut dan ia mengatakan kalau telur itu sudah ribuan tahun berada di sini, sehingga ia mengira kalau telur tersebut tak akan menetas lagi. Dan ternyata itu adalah naga kuno Neza, guys. Ia pun berkata kepada burung raksasa kecil tersebut kalau teman-teman seumurannya sekarang sudah tiada, sedangkan ia malah baru menetas, sehingga bayi itu merupakan Kiaroro murni yang terakhir. Dan ia akan dirawat oleh kakak naga kuno tersebut. Waktu cepat berlalu. Terlihat Yiwanci sangat bahagia sekali karena saat ini ia sudah bisa terbang. Dengan bangga ia pun memperlihatkan kepada kakeknya. Akan tetapi kakek kuno pun tak terkejut akan hal itu, karena Yiwanci memang Kiaroro. Kemampuan terbangnya memang bakat kemampuan bawaan sejak lahir, guys. Dan mereka berdua pun hidup sangat rukun di sana.
terlihat tiap malam sang kakek selalu menceritakan dongeng kepada Yuanji kecil, sehingga hal itu membuat Yuanji sangat menyukainya. Shin kembali memperlihatkan Aosue yang sedang show off di depan bangsanya. Melihat hal itu, para rakyat naga pun terkejut guys. Seketika ia pun langsung menganggap remeh Aosue karena memang track recordnya sangat buruk di kalangan bangsa naga. Aosue yang terkenal sangat tak berguna, terkenal juga kenakalannya, suka mengacau dan penakut. Walaupun itu adalah anak raja naga tua, tetapi bapak di situ mengaku sering memarahinya karena kenakalannya. Semuanya menganggap kalau Aosue itu benar-benar sampah guys. Bahkan ada yang mengatakan kalau setiap hari Aosue itu seperti terlihat bangun tidur. Hahaha. Mereka terus menertawakan Aosue karena memang reputasinya sangat jelek sekali. Apa suatu hari nanti dia akan menjadi pahlawan suku naga? Hahaha, aduh lucu. Mungkin saja akan ada hari seperti itu, tapi mungkin 10.000 tahun lagi. Teriak salah satu orang di situ sambil tertawa meremehkan Aosue guys. Terlihat Aosue pun mengamati orang-orang sekitar dan berkata, "Masih ingat padaku?" Aosue mengaku saat ini ia melihat begitu banyak warga suku Laut Timur. Meski semuanya sudah menjadi budak, tapi kehidupannya masih lumayan lah katanya. Terlihat mereka pun malah memarahi Aosue karena baru datang langsung menyerang dengan seperti itu. "Apa maksudmu?" tanya manusia naga di situ. "Tidak ada maksud apa-apa, hanya karena aku suka," jawab Aosue enteng. Mendengar jawaban Aosue, terlihat orang tersebut tambah kesal karena suku naga menjadi seperti ini. Akan tetapi Aosue masih pulang untuk mengacau. Dan dengan bangga Aosue menjawab, "Ucapanmu benar sekali, tidak salah. Aku pulang untuk melakukan hal yang paling kukuasai, yaitu mengacau. Kalau kalian mengacau saja tidak berani, mengantre supaya tanduk kalian dipotong orang. Konyol sekali, konyol sekali," teriak Aosue sangat geram kepada mereka. Sontak mereka pun sangat kaget dengan perkataan menohok Aosue barusan. Dan Aosue pun langsung memarahi orang-orang dengan gagah berani. "Aku tadi menyetrum kalian supaya sadar. Lihat keadaan kalian sekarang, sungguh menyedihkan. Apa kalian sudah lupa dulu adalah prajurit suku naga Laut Timur? Lupa dengan kehormatan dan harga diri? Dulu kalian sering menyombongkan akan hal itu." Dan tampaknya aksi Aosue dari tadi selalu diperhatikan oleh para pasukan kegelapan. Hingga kemudian sang Jenderal Tianyong pun langsung mengutus anak buahnya untuk segera menghabisi Aosue agar tidak berbuat sesuka hatinya. Lalu mereka pun langsung beraksi dan bergerak cepat mendekati Aosue. Dan mereka pun juga mengeluarkan senjata dari tangannya untuk menghabisi Aosue secepatnya. Dan terlihat para prajurit naga dunia langit segera menghentikan para budak di sana. Mereka menyuruh para budak untuk jongkok dan jangan ikut campur dengan kegaduhan ini, karena para dewa kegelapan akan menyelesaikannya. Sedangkan di sisi lain, Aosue pun masih baku hantam dengan anak buah Tianyong. Terlihat ia pun lebih unggul dan bisa menjatuhkan satu persatu pasukan kegelapan yang menyerangnya. Hingga ia pun memutar-mutar palu tornya dan menyerang mereka dengan palu petirnya yang menghantam 3 orang sekaligus prajurit kegelapan itu. Seketika mereka pun kesetrum dan merasa kesakitan. "Hah, apa sudah berakhir? Kemampuan dewa bayangan gelap hanya segini," ujar Aosue. Dan tiba-tiba Majreng, Jenderal Tianyong tahu-tahu sudah nyelonong tepat di depan muka Aosue guys. Ia merasa kalau Aosue sedikit lebih kuat daripada manusia naga yang pernah ia temui. Tapi menurutnya kemampuan seperti itu masih jauh untuk bisa menang melawan kegelapan. Ia pun langsung menghantamkan tangannya ke muka Aosue dengan keras dan bam, dan langsung membanting kepala Aosue ke tanah. Terlihat ia sangat geram karena Aosue barusan telah mengacaukan ketertiban dunia naga Laut Timur yang ia atur. Dan itu sama saja Aosue cari mati, ujar Tianyong sambil melempar tubuh Aosue ke dinding bangunan di situ. Aosue pun merasa kesakitan karena pukulan Tianyong memang sangat sakit. Tianyong pun langsung melancarkan pukulannya lagi, dan dengan cepat Aosue pun menghindarinya, dan ia langsung mencoba menyerang Tianyong dengan hantaman palu yang keras ke kepalanya. Makblar! Akan tetapi tak disangka, ternyata pukulan Aosue tak terlalu berpengaruh padanya guys. Dan dengan cepat Tianyong langsung melancarkan pukulan uppercutnya yang telak mengenai Aosue guys, yang membuat Aosue langsung terlempar ke atas. Aosue pun merasakan kalau Tianyong walaupun sudah terkena hantamannya yang kuat seperti itu, tapi seolah-olah tak terjadi apa-apa. Tampaknya ia sangat sulit mati. Sehingga Aosue pun menilai kalau inilah alasannya suku naga bisa dikalahkan oleh dewa bayangan gelap. Dan tiba-tiba, shoot, dari bawah terlihat pasukan naga yang melepaskan serangan panah terhadap Aosue. Terlihat ribuan anak panah yang menuju Aosue, dan dengan susah payah Aosue menangkis panah-panah tersebut. Akan tetapi sayangnya Aosue terkena
karena satu panah yang menancap di lengannya. Dan tak hanya itu, tiba-tiba Tianyong juga sudah berada tepat di dekat Aosue dan langsung menghantam Aosue dengan sikutnya, hingga membuat Aosue terbanting dengan keras ke bawah guys. Terlihat para suku naga pun hanya menonton dan mengomentari Aosue yang tampaknya semakin terpojok. Dan tiba-tiba, "Cukup, jangan menghina Aosue lagi. Paling tidak ia sedang bertarung dan kita malah berlutut di sini. Dulu kita telah menghina Aosue sebagai aib bagi suku naga, tapi di saat suku naga yang hampir musnah seperti ini, malah hanya aib suku naga itu yang berani maju dan melawan. Bagaimana dengan kita? Sungguh memalukan. Apa yang kita lakukan selama ini?" ujar salah satu manusia naga timur di situ sambil menangis. Sungguh mereka pun tak menyangka kalau kali ini mereka mendapatkan pelajaran yang berharga dari Aosue. Dan perlahan semangat mereka pun bangkit dan mereka mengajak yang lain untuk berdiri. Melihat hal itu, pengurus naga langit pun segera akan menertibkan hal itu. Tapi tiba-tiba perlawanan naga-naga pun juga bangkit dari belakang dan menyerang pengurus-pengurus dunia naga langit. Dan mereka pun langsung kompak untuk melakukan perlawanan kepada mereka secara bersama-sama. "Usir bayangan gelap, hancurkan naga langit!" teriak mereka dengan penuh semangat. Dan bersamaan dengan itu, terlihat Aosue masih sengit adu mekanik dengan Tianyong guys. Tapi Aosue pun terlihat sangat puas dan mengatakan kepada Tianyong untuk melihat ke sekeliling bahwa dunia naga langit yang dibangun kegelapan akan segera berakhir. "Manusia naga yang memberontak, kamu tak akan bisa menahannya," ujar Aosue. Mantap guys. Tianyong pun tampak syok melihat kekacauan tersebut. Ia langsung berteriak menyuruh semua pasukan dewa kegelapan dan naga langit untuk segera menghentikan para manusia naga yang memberontak. Dan salah satu prajurit pun segera bergegas untuk melapor kepada Aoi Yilong yang lagi di kamarnya. Terlihat Aoi Yilong ternyata lagi enak-enak sama selirnya guys. Prajurit tersebut segera melapor kekacauan yang terjadi di luar, di mana Aosue telah kembali dan membuat kekacauan ini. Sontak saja Aoi Yilong yang lagi enak-enak jadi kaget. "Aosue?" Sin beralih lagi ke sisi Aosue. Ia pun sangat senang melihat Tianyong yang panik karena dunia naga langit yang diaturnya sekarang menjadi kacau balau. "Sudah mau dihukum atasan ya? Pasti kamu tak akan bisa naik jabatan lagi. Kasihan," ujar Aosue mengejek Tianyong. Terlihat Tianyong semakin geram dan ia bertekad akan segera menghentikan kekacauan ini dan membuatnya kembali tertib. Amarahnya pun langsung keluar dan ia pun ingin menghancurkan Aosue hingga berkeping-keping katanya. Ia pun langsung melesat menyerang Aosue dan berteriak, "Aku akan memenggal kepalamu, menggantungkan di tembok agar manusia ingat akibatnya kalau melawan." Menghadapi hal itu, Aosue pun juga merapalkan jurusnya. Terlihat telapak tangannya ia hentakkan ke tanah. Seketika muncul aliran petir yang membentuk lingkaran di situ. Dan saat Tianyong sudah dekat dengan Aosue, tiba-tiba pusaran petir yang telah dirilis Aosue menyetrum badan Tianyong dengan kuat. Aosue pun berkata kalau itu adalah jurus yang paling ia kuasai. "Tidak ada yang bisa melewatinya. Jaring petir!" teriak Aosue. Petir tersebut terus menyetrum Tianyong hingga membuat tubuhnya tak bisa bergerak guys. Dengan kekuatan yang seperti itu, tapi tampaknya Tianyong masih meremehkan jurus Aosue tersebut dan ia yakin dapat melewatinya dengan mudah. Ia pun langsung mencoba melancarkan serangan pukulan yang kuat kepada Aosue. "Matilah!" teriak Tianyong. Tapi tiba-tiba, wut, terlihat kumpulan petir yang sangat rapat menjaring seluruh tubuh Tianyong dan membuat Tianyong tak bisa bergerak sama sekali. Aosue pun kemudian mengatakan kalau Tianyong tak akan bisa menembus jaring tersebut karena walaupun jaring tersebut tak mempunyai kemampuan melukai orang, akan tetapi membuat seseorang tak akan bisa bergerak dan mati rasa di dalam jeratan jaring tersebut. Melihat Tianyong yang tak berdaya dan tak bisa bergerak lagi, Aosue segera bersiap untuk menyerang dengan keras dengan palu Thor yang dipegangnya. Dan rasakan ini, Mak Blar. Sungguh serangan fatality dari palu Thor Aosue tersebut sangat dahsyat sekali guys, dan menghantam tepat ke kepala Tianyong dengan keras hingga berbenturan ke lantai, yang membuat kepala Tianyong seketika hancur dan mengalirkan darah yang sangat banyak sekali. Dan dengan bangga Aosue pun mengangkat palunya. Ia mengatakan kepada semuanya kalau ia sudah berhasil membunuh dewa kegelapan. Melihat hal itu, para rakyat naga pun sangat terkejut dan kagum berjamaah.
jemaah, Aosue sendiri pun sebenarnya juga tak menyangka bisa berhasil seperti ini. Dan hal ini membuat ia sangat senang sekali. Akan tetapi tiba-tiba Tianyong masih bisa berdiri lagi tepat di belakang Aosue, dan kepalanya yang telah hancur tiba-tiba menjadi utuh lagi guys. Aosue pun langsung kaget. Lalu di saat Aosue tidak mempercayainya, tiba-tiba Tianyong langsung menyerang dengan senjata di tangannya. Akan tetapi saat senjata tersebut akan mengenai Aosue, tiba-tiba saja di situ sudah ada prajurit naga timur yang memasang badan untuk melindungi Aosue, sehingga serangan tersebut mengenai dirinya. Tapi sayangnya scene kemudian beralih kembali flashback memperlihatkan kakek naga tua bersama Yuanchi. Kakek naga kuno terlihat asyik menceritakan dongeng kepada Yuanchi. Ia bercerita tentang peperangan Garuda dan naga saat dahulu kala. Di akhir ceritanya ia mengatakan kalau di akhir pertarungan mereka, burung Garuda raksasa tak pernah melawan naga lagi. Dan mungkin karena kelelahan dan luka akibat peperangan itu, burung raksasa dan naga kuno terus saja ada yang mati. Dan naga kuno berkata kalau dia dan Yuanchi adalah yang terakhir dari suku naga. Sehingga hal itu membuat Yuanchi kaget, karena bagaimana jika nantinya ia mati? Apakah burung raksasa sepertinya akan punah? Dan kakek naga kuno lalu menjelaskan kalau Yuanchi nantinya bisa meneruskan keturunannya dengan mencari suami, bahkan bisa mencari seorang naga. Apakah nanti sang kakek mempunyai kenalan yang cocok dengannya? Dan mungkin saja naga yang diceritakan kakeknya yang bisa berubah menjadi naga emas bisa cocok menjadi suaminya kelak, tanya Yuanchi. Sontak saja pertanyaan itu membuat kakek naga susah untuk menjawabnya. Tapi kakek naga kuno pun tidak menyarankan itu. Walaupun Aosue mempunyai bakat yang terpendam yang hebat, tapi menurutnya ia tak bisa diandalkan. Akan tetapi tampaknya Yuanchi masih sangat penasaran dengan sosok Aosue, dan ia berencana akan main ke dunia dan memperhatikannya dulu. Paman Ksatria Naga Timur yang melakukan hal itu karena menganggap kalau nyawanya sudah tak berguna lagi, dan kalau harus mati biarlah ia yang mati, bukan Aosue. Tianyong kemudian berteriak kalau mereka jangan berebutan. Dua manusia naga sampah, teriaknya. Dan saking kesalnya, ia menginginkan kedua naga tersebut semua mati saja. Ia kemudian menyikut paman tersebut dengan keras hingga membuat kedua naga tersebut terpental dengan keras guys. Terlihat para manusia naga pun khawatir dengan paman ketiga tersebut. Aosue yang tertindih paman tersebut berkata, "Aduh, kau berat sekali, mau menindihku sampai mati." Sambil menggeser badannya, ia pun langsung mengecek kondisi paman ketiga, apakah keadaannya saat ini baik-baik saja. Dan terlihat paman ketiga saat ini lemas dan mengeluarkan banyak darah dari mulutnya guys. Kemudian ia berkata kepada Aosue kalau ia sangat menyesal karena dari dulu telah menganggap Aosue naga yang tak berguna. Akan tetapi hari ini paman tersebut mengaku sungguh terkejut dan sungguh terharu karena ia melihat dengan kepalanya sendiri kalau Aosue lebih berani dari yang ia bayangkan. Mendengar hal itu, Aosue yang songong mengatakan, "Tentu saja kalian memang tak mengerti karena kalian bodoh. Tapi sekarang belum terlambat. Mulai sekarang kalian harus hormat sedikit kepadaku." Dan dengan keadaan sekarat, paman ketiga berkata kalau terlambat sudah, karena ia akan segera menyusul ayah Aosue, sang naga tua yang telah meninggal. Terlihat paman tersebut menghembuskan nafas terakhirnya mungkin, sehingga hal itu membuat yang lain pun sangat khawatir. Tetapi Aosue pun di situ langsung berteriak, "Hei, aku tak mengizinkan kamu mati. Kamu tak boleh mati. Jangan pura-pura tidur. Kuperingatkan kau." Dan Aosue pun segera memegang baju di leher paman ketiga dan langsung menggoyang-goyangkannya dengan keras guys. Dengan perlakuan yang kasar tersebut membuat paman tersebut berteriak, "Wah!" Dan ternyata ia masih hidup guys. Seketika Aosue pun langsung melemparkan paman ketiga ke pinggir arena pertempuran dan berteriak, "Nonton saja dari pinggir sana." Emang dasar ya guys, kasar banget tuh Aosue. Terlihat paman ketiga pun hanya bisa meringis kesakitan guys. Terlihat Aosue pun sangat geram dengan Jenderal Gelap Tianyong. Ia pun akan segera serius untuk menghabisi Tianyong. Dan tiba-tiba terlihat Tianyong pun sudah melompat untuk menyerang Aosue duluan. Dan dengan sombongnya ia mengatakan kalau sampah seperti Aosue tak akan pernah bisa mengalahkan dewa kegelapan yang terhormat seperti dirinya. Mendengar hal itu, tentu saja Aosue tak mau kalah.
Hei, kamu lihat dulu dirimu sendiri. Sudah diajar babak belur begitu, masih mengaku dewa bayangan gelap yang terhormat. Mau membuatku mati tertawa, teriak Aosue. Tianyong pun sangat geram dan mengatakan kalau trik kecil Aosue tak akan mempan padanya, dan dia kali ini akan mencincang Aosue, guys. Ia pun dengan cepat menyabet Aosue. Akan tetapi dengan cepat juga Aosue langsung melompat ke atas. Aosue yang sudah berada di atas kemudian berkata kalau kali ini sudah tak ada cara lain lagi. Terlihat Aosue akan menunjukkan seluruh kekuatannya. Terbakarlah jiwa naga petir, serangan dahsyat. Aosue pun mengeluarkan petir yang dahsyat dan menghantam tubuh Tianyong, guys. Terkena ledakan petir yang dahsyat seperti itu, tampak Tianyong masih bisa tersenyum. Hanya seperti ini, untuk menggarukku saja itu tidak cukup. Kamu pasti akan mati, ujarnya. Aosue pun hanya terpana melihatnya dan ia jadi sedikit panik. Ia pun mengakui kalau Tianyong benar-benar kuat, sehingga Aosue sangat memerlukan petir yang lebih kuat dan lebih besar. Lalu tiba-tiba awan pun semakin gelap. Aosue pun langsung berteriak lantang, begini saja, petir muncullah. Seketika muncul banyak petir dan berkumpul menjadi satu di tengah awan yang hitam itu. Petir tersebut terus berkumpul dan membesar, guys. Dan tiba-tiba mak jeder, seketika petir yang dahsyat tersebut langsung menyambar Tianyong, guys. Para manusia naga pun terpana melihatnya karena mereka mengetahui kalau itu adalah petir 9 alam yang hanya ada dalam legenda. Ledakan yang dahsyat tersebut menimbulkan asap yang sangat pekat, hingga akhirnya asap tersebut perlahan-lahan memudar dan memperlihatkan keadaan Tianyong di situ. Tampak tubuhnya pun gosong dan dengan susah payah ia mencoba untuk berkata-kata, aku pengurus yang dipilih langsung oleh Kaisar Langit. Dan dengan tenang Aosue pun mendekat, guys. Sudah, tidak masalah kau ini siapa. Lagi pula waktumu sudah tiba kok, ujar Aosue sambil meletakkan jarinya ke kepala Tianyong. Tuk tuk, serak. Seketika tubuh Tianyong langsung protol, guys, dan musnah terbakar jadi abu. Pergilah makan kotoran saja sana, teriak Aosue enteng, guys. Dan dengan bangga Aosue pun tertawa. Ia pun tak menyangka bisa hebat seperti ini. Akan tetapi di dalam hatinya ia berkata kalau itu pasti kerjaan dari naga kuno, karena ia tak mungkin bisa memanggil petir sebesar itu. Dan Aosue pun jadi benar-benar percaya kalau diam-diam naga kuno membantunya, guys. Ia pun jadi sangat percaya diri dan ia yakin pasti mulai sekarang tak akan ada yang bisa menghentikannya. Terlihat para manusia naga pun juga tak menyangka kalau saat ini Aosue benar-benar berhasil mengalahkan Jenderal Kegelapan. Dan saat ini hanya Aosue lah satu-satunya harapan bagi suku naga untuk bangkit kembali. Lalu tiba-tiba, Aosue! Terdengar ada yang memanggil Aosue dengan keras. Tak disangka kau masih berani kembali, ucapnya. Dan ternyata itu adalah Aoyilong yang sangat marah ketika melihat Aosue kembali. Ia mengatakan kalau ini bagus sekali karena dengan begitu ia bisa membunuh Aosue. Dan jika tidak membunuh hari ini, namaku bukan Aoyilong lagi, ujarnya dengan sombong. Aosue pun menjawab dengan santai, guys. Oh, kau mau mengganti nama? Aku sudah tidak sabar, cepatlah kemari. Dan seketika Aoyilong pun langsung memerintahkan semua pasukan naga langit untuk segera membunuh Aosue dan semua pemberontak. Tapi tiba-tiba, terlihat angin yang begitu keras dan aneh datang secara tiba-tiba, sehingga membuat semua yang ada di situ merasakannya dan bertanya-tanya. Aoyilong pun melihat kalau dari kejauhan ada rombongan sosok bayangan hitam yang mengarah ke situ. Hingga akhirnya ia pun dapat merasakan kalau rombongan yang datang tersebut adalah kelompok burung Kiaroro, guys, yaitu monster yang sangat ditakuti sebagian besar suku naga. Terlihat Aoyilong pun tak percaya bisa-bisanya rombongan Kiaroro datang kemari. Sontak para manusia naga di situ pun ketakutan melihat hal tersebut, dan dengan percaya diri Aosue mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke atas langit. Hei Cihi, masyarakat Laut Timur gak usah takut. Para burung raksasa ini tak akan menyerang kalian. Mereka adalah temanku. Ting.
teriak Aosue dengan percaya diri seperti seorang artis yang tampil memukau di atas panggung guys. Aoyilong pun langsung keringetan. Ia pun langsung bertanya-tanya bagaimana Aosue tiba-tiba bisa memanggil rombongan burung Garuda raksasa yang sangat ditakuti oleh suku naga tersebut. Para burung Kyoraru pun semakin mendekat dan hinggap di sana dengan jumlah yang sangat banyak, dan tampaknya mereka akan bersiap-siap menyerang para pasukan dunia naga langit. Jelas saja para manusia naga tersebut langsung ketakutan. Mereka semua tak mau dimakan oleh para monster raksasa tersebut, sehingga mereka pun memutuskan untuk kabur saja guys. Aoyilong yang melihat para pasukannya mundur begitu saja, ia pun tampak kesal. Ia pun langsung berteriak kepada mereka untuk segera kembali dan bertarung. Akan tetapi tampaknya perkataannya tak didengar lagi karena saking takutnya mereka kepada burung raksasa tersebut, sehingga hal itu membuat Aoyilong tambah panik dan ia pun juga ikut-ikutan kabur guys. Dan terlihat salah satu burung Kyororo pun mendarat tepat di dekat Aosue, dan ternyata di atasnya ada Yuanji dan juga Aoling. Yuanji pun berkata dengan tertawa, hahaha Aosue, aku datang di saat yang tepat bukan? Tapi bukan Aosue namanya kalau nggak songong. Ia pun menjawab kalau Yuanji harusnya datang lebih awal, sehingga ia tak perlu bertarung selelah ini. Astaga, tidak mudah mengumpulkan burung raksasa sebanyak ini. Aku sudah menghabiskan banyak energi, ujar Yuanji. Dan Aoling menambahkan kalau kekuatan burung Garuda ini sangat penting untuk membantu menyelamatkan suku naga. Seketika Aosue pun tertawa dan membenarkan perkataan Yuanji kalau memang burung Garuda ini sangat membantu karena membuat pasukan naga langit langsung kabur begitu saja dalam sekejap. Melihat mereka lari terbirit-birit, rasanya menyenangkan sekali, ujar Aosue. Aoling kemudian mengatakan kalau tampaknya pertarungan barusan sangatlah berbahaya, dan Aosue menjawab kalau untung saja naga kuno membantu, persis seperti Yuanji bilang. Dan hal itu membuat Aosue heran, kenapa naga kuno tak turun langsung saja untuk membantu. Haha, akan ada kesempatan kok, ucap Yuanji. Dan meski saat ini Istana Laut Timur telah kembali, tapi kemudian Aoling segera mengusulkan kalau mereka harus mencari keberadaan kakak Aosue dahulu, yaitu Aojiao. Seketika Aosue pun langsung bertanya kepada warga naga Laut Timur yang sedang berkumpul di situ. Dan benar saja, salah satu dari mereka kemudian mengangkat tangannya kalau ia mungkin tahu keberadaan Aojiao. Terakhir kali ia melihatnya bersama Aoping, yaitu putri naga Laut Utara. Dan kemungkinan setelah Aojiao mengalami kekalahan waktu itu, mungkin Aoping yang menyelamatkan Aojiao. Scene kemudian berpindah di kerajaan naga Laut Utara. Diperlihatkan saat ini Aojiao masih dikurung oleh Raja Naga Laut Utara. Aoping yang datang ke situ kemudian mengatakan kepada Aojiao bahwa ayahnya Raja Laut Utara memang pemarah, tapi dia bukan orang jahat. Dia yang telah mengurung Aojiao seperti ini pasti akan berubah pikiran. Bersabarlah, ujar Aoping. Aojiao pun lalu berterima kasih kepada Aoping yang sudah mau merawatnya selama ini. Dan ia mengatakan kalau sekarang ia baru tahu kalau ibunya yaitu Monasuo yang dulu meninggalkannya ternyata tinggal di Laut Utara. Dengan kata lain, Aoping adalah adiknya. Dan ternyata Aoping pun juga baru tahu belum lama ini ibunya memang tak pernah menceritakan masa lalunya. Aojiao pun bertanya kepada Aoping bahwa seperti apa ibunya tersebut. Dan Aoping menjawab kalau ibunya adalah seseorang yang sangat dingin. Saking dinginnya, bahkan ibunya tak pernah bicara dengannya, sehingga Aoping pun tak berani mendekatinya. Seakan-akan mereka berada di dunia yang berbeda, sehingga Aoping pun menyarankan kepada kakak beda ayah tersebut agar jangan terlalu berharap ibunya berbuat sesuatu untuknya. Aku mengerti, jawab Aojiao. Dan saat Aoping permisi mau keluar dari ruangan tersebut, Aojiao pun memanggilnya. Aoping, perang akan segera datang di Laut Utara, ujar Aojiao. Aojiao tampaknya sangat tahu karakter dari gerombolan kegelapan. Mereka pasti tak akan membiarkan Laut Utara tenang begitu saja. Raja Laut Utara yang mengira bisa menjaga jarak aman dari kegelapan, itu tidaklah mungkin. Dan memang Laut Utara memiliki pemikirannya sendiri dan tak mau berkelompok, ujar Aoping. Dan sekarang Laut Utara adalah satu-satunya wilayah yang mandiri. Dan dengan percaya diri Aoping mengatakan kalau Aojiao tak usah khawatir. Jika pasukan kegelapan berani datang ke Laut Utara, ia pasti akan membunuhnya guys. Dan ia pun keluar dari ruangan tersebut
Shin kemudian memperlihatkan Raja Laut Utara yang sedang makan besar di meja makannya. Memang raja yang berpawakan raksasa ini tampaknya suka makan ya guys. Namun tiba-tiba di saat ia sedang menikmati makanannya, terlihat ada 3 orang utusan kegelapan yang masuk tanpa permisi tepat di depan Raja Laut Utara. Dan utusan kegelapan tersebut berkata kalau takdir suku naga sudah berakhir dan naga utara yang dulunya gemilang sudah saatnya tersadarkan. Kami membawa titah raja untuk membawamu pergi, ujar salah satu utusan kegelapan tersebut. Shin kemudian beralih di sisi luar kerajaan naga laut utara. Terlihat cuaca saat ini sangat dingin sekali. Namun tiba-tiba penjaga di situ melihat sesuatu yang berada di depan kerajaan. Lihat itu, teriak salah satu penjaga. Ah, itu Dewa Bayangan Gelap. Dan memang saat ini terlihat para pasukan bayangan gelap sedang berjajar menghadap ke kerajaan Laut Utara dengan jumlah yang sangat banyak guys. Dan mereka tampaknya tak akan main-main. Mereka pun juga mengajak para pasukan Giant untuk menyerang kerajaan Naga Laut Utara. Terlihat dengan angkuhnya sang Raja Naga Laut Selatan menaiki salah satu Giant di situ. Ia kesini karena ia tak terima dengan penolakan Raja Naga Laut Utara yang tempo hari tak mau untuk bergabung dengan Naga Langit. Dan ia mengatakan kalau ini adalah kesempatan terakhir buat Raja Naga Utara. Masyarakat Laut Utara, jangan mengira dinding kastil ini bisa melindungi kalian. Cepatlah menyerah pada bayangan gelap, ucap Raja Selatan memaksa. Dan terlihat para prajurit Laut Utara pun segera bersiap untuk menghadapi serangan dari bayangan gelap yang saat ini telah mengepung mereka. Memang dasar sih makhluk sesat tersebut sangat tak tahu adab ya guys. Dan terlihat Aubing pun sudah berdiri di depan menyambut mereka. Raja Naga Laut Selatan, apa maksudmu membawa banyak dewa bayangan gelap kemari? Tanya Aubing geram. Dan Raja Selatan pun mengatakan kalau ia memang sudah mengikuti bayangan gelap dan ikut ke sini dengan tujuan niat baik, yaitu ia akan mengajak saudaranya untuk ikut bergabung dengan dirinya dalam kegelapan. Dan ini adalah kesempatan Raja Laut Utara untuk berubah pikiran. Dan Aubing di situ menegaskan kalau Laut Utara tidak akan tunduk kepada bayangan gelap. Kau tak perlu melakukan hal yang sia-sia, ujarnya. Dengan santai dan menghisap rokok warung kopi, Raja Selatan itu kemudian berkata kalau Aubing seperti ini, maka sama saja itu akan membahayakan semua masyarakat Laut Utara. Bukankah terlalu egois, ucapnya. Ia sangat menyayangkan keponakannya yang saat ini memilih untuk melawan dan tak mau bekerja sama. Terlihat salah satu jenderal bayangan gelap yang bernama Die di situ membuka jemper di kepalanya dan berkata, majulah pasukan dewa bayangan gelap, hancurkan kota Laut Utara. Para Giant dengan cepat langsung berusaha memanjat dinding benteng Laut Utara yang tinggi di situ. Bersamaan dengan itu, Aubing juga menginstruksikan pasukannya untuk segera menyerang para pasukan kegelapan yang mendekat. Seketika para prajurit pun bergegas melemparkan tombak-tombak mereka ke arah Giant-Giant yang sedang berusaha mendatangi mereka. Dan perang pun pecah guys. Tapi tiba-tiba di tengah kondisi kekacauan tersebut, salah seorang prajurit pun mendatangi Aubing. Ia melaporkan kalau saat ini dewa bayangan gelap diam-diam memasuki kota dan menyerang Raja Naga Laut Utara. Dan benar saja, diperlihatkan kalau saat ini Raja Utara sangat marah dan sedang bertarung dengan dewa kegelapan di meja makannya. Terlihat naga raksasa tersebut sangat geram karena makan siangnya terganggu guys. Dan ia berkata akan membelah tubuh para utusan tersebut menjadi 2 bagian. Dan dengan brutal ia menyerang dewa-dewa kegelapan dengan pedang andalannya guys. Akan tetapi saat ia keasyikan melepaskan tebasan-tebasannya, tiba-tiba krak, krat, krat, tebasan Raja Utara yang mengarah ke tiang yang besar itu membuat pedangnya seketika tersangkut, sehingga hal itu langsung dimanfaatkan utusan kegelapan untuk melompat dan menyerangnya guys. Matilah, teriaknya sambil mengeluarkan senjata pedang di tangannya yang siap menebas Raja Laut Utara. Tapi tiba-tiba Shin beralih memperlihatkan Ao Jiao yang penasaran melihat para prajurit naga yang sibuk lalu lalang di depan ruangannya. Terlihat mereka semua panik dengan serangan para pasukan kegelapan biadab yang menyerang secara tiba-tiba. Salah satu prajurit di situ memberitahu kepada Ao Jiao kalau dewa kegelapan saat ini menyerang dengan membawa pasukan yang sangat besar. Dewa bayangan gelap akhirnya datang juga, ucap Ao Jiao lirih. Shin kemudian beralih kembali di garda depan. Terlihat para prajurit pun sangat bekerja keras melawan Giant-Giant yang sebentar lagi akan sampai ke atas. Melihat hal itu, sebagian prajurit naga pun segera merubah wujud mereka menjadi naga es dan menyemburkan kekuatannya kepada Giant-Giant tersebut guys.
Akan tetapi tampaknya para giant-giant tersebut mempunyai ketahanan yang cukup tinggi terhadap kekuatan es, sehingga mereka pun terus saja merangsek naik ke atas benteng. Naga tua selatan di situ terlihat puas melihatnya, karena memang para pasukan Dewa Bayangan Gelap saat ini datang dengan persiapan yang matang, sehingga hasil perang ini mungkin sudah terlihat jelas kemenangannya. Hehe, Raja Laut Utara yang angkuh pada akhirnya akan tunduk pada aku, ucapnya percaya diri. Dan ia pun juga dikagetkan dengan kedatangan Dewa Pelindung Kegelapan, yaitu Tian Gangsing. Melihat hal itu, ia tambah senang. Ia langsung melapor kalau perang kali ini sangat lancar, karena giant-giant sudah hampir menerobos benteng, dan pasukan kegelapan pun akan segera bergegas menyerang, sehingga bisa diprediksi peperangan ini akan berakhir dengan cepat. Dan Tian Gangsing di situ ternyata juga mendapat perintah dari Kaisar Kegelapan, yaitu untuk memimpin pasukan yang menyerbu suku naga, dan itu harus dilakukannya dengan baik. Mendengar hal itu, Naga Tua Selatan pun semakin senang, karena dengan adanya Tian Gangsing, kemenangan semakin terbuka lebar dan kerajaan utara pasti akan cepat dikuasainya. Terlihat Tian Gangsing di situ menyeret dua manusia naga. Walaupun mereka sudah jinak, tapi Tian Gangsing merasa kalau manusia naga saat ini masih ada keangkuhan di dalam hatinya. Ia akan menginjak keangkuhan dari manusia-manusia naga tersebut. Dan peperangan di Laut Utara ini adalah contoh yang sangatlah bagus, katanya. Dan hari ini Tian Gangsing akan menunjukkan pembantaian yang pernah ada. Ia berniat akan menguliti semua masyarakat Laut Utara, mengambil organ-organ mereka untuk dikirimkan ke dunia naga langit, agar semua manusia naga benar-benar menurut seperti anjing. Sungguh kejam sekali ya guys. Mendengar hal itu, Naga Tua Selatan pun sangat senang dan tertawa. Melihat hal itu, Tian Gangsing langsung berteriak, guys. Apa yang kau tertawakan? Kau juga hanya seekor anjing. Tingkatmu memang sedikit lebih tinggi, tapi ingat kedudukanmu, teriak Tian Gangsing, sehingga langsung membuat Naga Selatan panik, guys. Haha. Dan Tian Gangsing berkata kalau mulai hari ini manusia naga akan berada di bawah kaki Dewa Bayangan Gelap. Tapi di dalam hatinya Tian Gangsing berkata kalau itu bukan kami bayangan gelap, tapi aku yang benar. Asalkan di tempat Kaisar lancar, maka hanya akan ada satu orang di atasku. Tiba-tiba diperlihatkan scene saat ketika Tian Gangsing dan Kaisar memakan darah para manusia. Terlihat kalau Tian Gangsing menghabiskan banyak korban, sehingga menurut si Tian Gangsing terlalu menuruti nafsunya. Sambil menggigit manusia, ia berkata, hanya beberapa orang, ada masalah Kaisar. Dan ia juga mengatakan kalau sang Dewa Raja kuno Yuan Zitianzun keberadaannya sebenarnya mengganggu. Ia yang mengatakan kalau tak akan ikut campur, tapi siapa yang berani jamin? Dan menurutnya Kaisar pasti juga tak tahan jika dikendalikan olehnya. Dan Sitian pun menjelaskan kalau saat ini Raja kuno ternyata diam-diam pergi ke jalur iblis, sehingga hal itu membuat Tian Gangsing heran. Bisa-bisanya ia turun tangan sendiri untuk mengambil sang sutra seperti itu. Seketika Sitian pun lebih mendekat lagi dan menepuk pundak Tian Gangsing dan menegaskan kalau memang Raja kuno sepertinya tidak berniat tidur kembali, akan tetapi akan menguasai sang kitab suci. Sehingga Sitian pun berkata kalau ia ingin Dewa kuno mati, guys. Aku juga, sahut Tian Gangsing. Seketika Sitian pun langsung memegang pundak Tian Gangsing dan mengatakan kalau ia akan dengan diam-diam turun tangan sendiri pergi ke jalur iblis, dan surga kegelapan saat ini akan dipercayakan kepada Tian Gangsing. Karena kaulah yang bisa dipercaya, ujar Sitian. Mendengar hal itu, tampaknya Tian Gangsing sangat senang, guys. Terlihat wajahnya pun tersenyum licik, guys. Dan terlihat saat ini Pak Tua Selatan mengatakan jikalau utusan kegelapan yang menyusup ke dalam berhasil membunuh Raja Utara, perang ini pasti selesai dengan cepat. Tian Gangsing pun hanya tersenyum, karena yang ia pikirkan adalah nanti ketika menang, maka akan menjadi upacara darah yang sangat menarik. Scene kemudian diperlihatkan Ao Jiao yang dibebaskan oleh ibunya, karena kerajaan utara saat ini sedang perang dengan kegelapan. Mona Shao pun segera menyuruh Ao Jiao untuk segera pergi, karena mungkin istana utara nanti akan terperangkap. Ao Jiao pun segera bertanya bagaimana dengan keadaan ibunya. Tak usah pedulikan aku, ujar Mona Shao. Ao Jiao juga bertanya kenapa ibunya tak pernah pulang, dan Mona Shao mengatakan kalau Ao Jiao dan Ao Sue sekarang ini sudah bisa menjaga diri masing-masing. Kenapa masih menginginkan aku pulang? Jawab Mona Shao dengan dingin, guys. Scene beralih di garda depan. Terlihat para giant sudah berhasil naik ke benteng istana. Hal itu membuat semuanya pun panik, guys.
Pasukan Giant langsung memukul semua prajurit yang menghalanginya. Dan tak hanya itu, para pasukan kegelapan pun seketika juga datang dari belakang pasukan Giant dan mereka langsung menyerang bersama-sama. Melihat keadaan semakin kacau, Aubing pun langsung menyuruh prajurit Laut Utara untuk mundur dan segera membentuk garis pertahanan ke dalam kota. Jangan sampai para pasukan kegelapan bisa memasuki kota, sedangkan ia akan mencoba menahan para pasukan kegelapan di situ. Akan tetapi terlihat para pasukan kegelapan yang jumlahnya banyak telah menembus dinding kota, sehingga yang hanya bisa mereka lakukan adalah perang sambil bergerak mundur guys. Dan entahlah kondisi Raja Utara saat ini. Dan krak-krak makwet, cambuk penghisap darah. Untung saja refleks Aubing sangat bagus, sehingga ia bisa menghindar dengan cepat menghindari serangan cambuk dari salah satu dewa kegelapan. Dan tanpa rasa takut sedikit pun, Aubing pun lantas menantang dewa tersebut untuk adu mekanik dengannya. Dan tanpa basa-basi, dewa gelap tersebut langsung menyerang dengan cambuknya lagi yang menyasar ke arah mata Aubing guys. Aubing pun hanya bisa terbelalak dengan kecepatan dan kelenturan cambuk tersebut. Dan terang, tiba-tiba saja Aujio sudah berada di depannya dan menahan cambuk tersebut dengan pedang naganya. Kok bisa ya guys? Padahal Aujio sendiri matanya belum sembuh dan tak bisa melihat loh. Wah, benar-benar hebat nih Pangeran Naga. Aujio yang dengan lantang akan menghabisi para dewa gelap. Aubing, serahkan dia padaku, ucapnya. Ia mengatakan kepada Aubing kalau Laut Utara adalah wilayah manusia naga terakhir yang masih bebas. Maka dari itu, jangan sampai wilayah ini dimusnahkan. Dan jika peperangan nanti tak lancar, maka Aubing harus membawa sukunya untuk segera pergi mempertahankan kekuatan. Jangan seperti Laut Timur, ujarnya. Dan kali ini Aujio akan menahan pasukan dewa gelap demi Aubing. Aubing yang merasa ayahnya sudah jahat kepada Aujio, ia pun mengatakan kalau Aujio tak perlu seperti ini. Tapi Aujio menjawab, "Apa kau sudah lupa? Aku juga seorang Raja Naga. Sudah seharusnya bertarung demi suku naga hingga titik darah penghabisan." Dan terlihat dewa kegelapan itu malah merasa beruntung duel dengan Aujio, karena naga Laut Timur tersebut memang sudah lama mereka cari. Ia pun dengan semangat akan menghabisi Aujio dan Aubing sekalian. Ia pun langsung mengeluarkan jurus cambuk penghisap darah guys. Seketika cambuk tajamnya berputar dan mengarah menuju Aujio. Terlihat Aujio pun sangat geram karena ia belum melupakan kekalahan Laut Timur dengan dewa kegelapan. Dan ia bertekad dendam Laut Timur akan ia balas hari ini. Seketika muncul api di tanduk Aujio guys. Dan ya, duar, Aujio langsung menebas cambuk penghisap darah dengan brutal guys. Terlihat pedang naga yang kokoh tersebut dapat merusak cambuk itu hingga berkeping-keping. Dewa gelap langsung kaget melihatnya, tapi Aujio terus saja menyerangnya hingga membuat dewa sesat tersebut terpukul mundur guys. Aubing yang saat ini berjalan mundur ke dalam kota, ia pun menyempatkan diri untuk melihat kondisi Aujio. Dia menilai kalau Aujio saat ini terlalu memaksakan diri, padahal jelas-jelas kekuatannya tak sehebat dulu lagi. Lalu tiba-tiba seorang prajurit pun melapor kepada Aubing kalau saat ini para Giant sudah menerobos dinding dalam dan sang raja pun saat ini juga masih belum ditemukan. Aubing pun menginstruksikan kepada mereka agar sekuat tenaga untuk menghalangi pasukan kegelapan apapun caranya, agar masyarakat Laut Utara bisa mundur. Bersamaan dengan itu, diperlihatkan para prajurit naga Laut Utara pun dengan susah payah dan sekuat tenaga menjaga pertahanan mereka dari amukan makhluk raksasa tersebut. Dan diperlihatkan juga kalau semakin banyak saja para Giant dan pasukan kegelapan yang bisa menerobos dinding kota. Dan tiba-tiba terdengar teriakan yang amat keras, "Masyarakat Laut Utara yang menyedihkan, apa yang kalian lakukan?" Dan itu adalah Raja Tua Selatan guys. Ia mengatakan kalau saat melawan musuh yang kuat, bertarung itu tak ada gunanya. Ia pun sekali lagi menyuruh agar seluruh masyarakat Laut Utara menyerah saja, agar menjadi manusia naga tingkat atas seperti dia, katanya guys. Mendengar hal itu, Aubing langsung mengelaknya. Ia menganggap omongan naga Tua Selatan omong kosong, karena semuanya sudah tahu seperti apa dunia naga langit yang sebenarnya. Dan naga Tua Selatan menjawab kalau itu semua hanyalah isu. "Lihat aku, betapa indahnya hidupku setelah mengikuti bayangan gelap," ujarnya. Dan tiba-tiba Laut Selatan, teriak seorang wanita naga yang ternyata itu adalah Monasuo guys. Ia berkata kalau tampaknya naga Tua Selatan sangat puas dengan kehidupannya yang sekarang. Dan terlihat kalau naga
Selatan pun sangat kaget dengan kedatangan Monasuo. Ia pun langsung turun dari tumpangannya. Ia mengatakan kalau akhirnya ia dapat bertemu dengan Monasuo, dan ia mengaku kalau selama beberapa tahun ini ia selalu memikirkannya. Kau melayani kegelapan dan berbalik menyerang suku naga. Aku sungguh kecewa, ucap Monasuo. Dan naga selatan pun menjawab kalau itu ia lakukan demi Monasuo. Kau yang menghabisi Laut Timur, tanya Monasuo lagi. Dan naga tua selatan mengatakan kalau di depan Monasuo ia tak akan membantahnya kalau memang dialah yang membunuh Raja Timur. Diceritakan dahulu kala saat para raja naga masih muda, mulai Raja Selatan, Raja Utara, Raja Timur, mereka mengenal Monasuo di saat yang sama. Hingga akhirnya mereka semua pun tergila-gila dengan Monasuo. Akan tetapi Monasuo tak pernah memilih Raja Selatan. Dan dijelaskan dulu selepas ia pergi meninggalkan Raja Timur, ia malah memilih Raja Utara, sehingga Raja Selatan pun merasa tak terima. Monasuo yang kesal tapi tetap saja dingin mengatakan kalau Raja Naga Laut Utara, Timur, Selatan sejak kecil mereka sangat dekat hingga seperti saudara. Akan tetapi Raja Selatan malah mencelakai mereka semua demi keinginannya sendiri. Apa ini sifat naluri manusia? Tanya Monasuo. Dan Raja Selatan pun mengungkapkan alasannya, yaitu karena ia terlalu mencintai Monasuo. Karena jika ia tidak menghabisi mereka, selamanya Monasuo tak akan datang ke sisinya. Tetapi Monasuo di situ mengatakan kalau Naga Selatan terlalu banyak kebohongan yang telah ia utarakan, karena ternyata emak cantik ini memiliki kemampuan untuk membaca pikiran orang lain loh guys. Dan ia mengatakan Naga Utara adalah orang yang sederhana, sehingga dalam hal ini menurut Monasuo Raja Utara lebih baik dari Naga Tua Selatan yang jahat itu. Lalu tiba-tiba bleng dari gedung di sana seketika keluar sesosok naga es yang ganas yang mengamuk kepada 3 dewa kegelapan sekaligus. Dan ternyata itu adalah Raja Naga Utara guys. Ia pun mengatakan kalau dewa kegelapan hanyalah sekelompok sampah sialan yang terperosok. Ia kemudian langsung menyabetkan pedangnya ke arah ketiga dewa gelap yang menyerangnya. Tak disangka tebasan-tebasan tersebut langsung menggores tubuh ketiga dewa kegelapan di situ guys, hingga mereka pun terjatuh. Dan mereka pun kaget dengan kemampuan Raja Utara yang semakin lama bertarung malah semakin hebat. Dan jelas saja hal itu langsung menarik perhatian semuanya. Mereka tak menyangka rajanya saat ini ternyata masih hidup. Seketika Raja Utara pun langsung beralih memperhatikan sosok Raja Selatan di sana. Ia pun sangat geram sekali melihat naga tua yang telah menghancurkan suku naga tersebut. Dasar binatang tak berperasaan, aku akan menghabisimu duluan, teriak Naga Utara sambil melesat akan menghabisi Raja Selatan. Hal itu pun langsung direspon oleh Naga Selatan. Ia lalu bersiap juga untuk mengeluarkan kekuatannya guys. Bola naga petir, teriak Naga Selatan dan mengarahkan jurus tersebut ke atas, ke arah kedatangan Naga Utara. Dan bam. Tampaknya Raja Utara tak gentar sedikit pun dengan serangan tersebut. Malah ia sengaja menerimanya dengan badannya. Dan terlihat Raja Utara sudah siap full power untuk menebas Raja Selatan dengan pedangnya. Bam! Untung saja Raja Selatan masih sempat untuk menghindar guys. Tapi dengan cepat Raja Utara langsung mengangkat pedangnya lagi dan menyabet Raja Selatan lagi. Bam! Raja Selatan langsung terlempar beserta batu-batu besar yang rusak dari serangan tersebut. Dan itu membuat Raja Selatan berdarah guys. Hehe, sama seperti itu. Waktu itu hanya sakit sedikit saja sudah berteriak seperti babi, ujar Raja Utara. Dasar tak berguna, sambil menyabetkan pedangnya lagi, yang membuat Raja Selatan semakin terpojok. Laut Selatan, selain curang dan berkhianat, apalagi yang kau bisa? Kau selamanya takkan bisa menang dariku, teriak Raja Utara sambil menyikut Raja Selatan dengan keras hingga ia terbanting ke tanah dan muncrat darah lagi guys. Terlihat Raja Utara di situ sangat kesal sekali dengan Naga Tua Selatan. Ia pun kemudian menoleh kepada Monasuo dan mengatakan agar menyingkir dari sini karena di sini terlalu berbahaya. Karena hari ini ia akan memberi pelajaran kepada teman lamanya yang terlalu biadab tersebut. Dan di situ Raja Selatan malah tak kapok, malah ia mencemooh Raja Utara kalau selama ini Raja Utara adalah bahan tertawaannya. Tapi di situ Monasuo langsung menyela Raja Selatan kalau Raja Selatan sungguh konyol sekali. Monasuo yang bisa melihat semua isi hati manusia, ia menyukai orang yang sederhana dan ia mengaku kalau ia hidup dengan nyaman di Laut Utara. Terima kasih atas pengertianmu, akan ku
diingat selamanya, ucap Munasuo kepada Raja Naga Utara. Jelas saja perkataan itu membuat Raja Selatan tambah patah hati, sedangkan Raja Naga Utara menjadi sangat tersanjung dan ia langsung tertawa bahagia guys. Tapi tiba-tiba strak, terlihat Dewa Kegelapan tiba-tiba datang menggorok leher Naga Utara. Terlihat ia pun langsung berdarah, tapi dengan cepat ia langsung menarik Dewa Kegelapan dari kepalanya dan membantingnya ke tanah guys. Dewa sampah yang menyerang diam-diam, teriak Naga Utara geram. Ia pun langsung mengangkat pedangnya dan krak, tebasan tersebut membuat Dewa Kegelapan langsung terbelah menjadi dua dan mati guys. Akan tetapi ada lagi Dewa Kegelapan yang datang. Ia langsung menyerang dari belakang dengan pedang di tangannya dan menebas punggung Naga Utara dengan brutal, sehingga hal itu membuat Aobing sangat khawatir. Dan kesempatan itu tampaknya tak akan disia-siakan oleh naga tua licik. Ia pun dengan cepat langsung mendekat ke tubuh Naga Utara dan langsung memegang kepala Naga Utara dengan sangat kuat dan berteriak, "Saudaraku, ini adalah hadiah terakhir dariku untukmu, bola petir penusuk raga Mak Bom, matilah." Eits, stop dulu ya guys, karena sayang sekali scene kemudian beralih di jalur iblis. Terlihat di situ ada siluman negara emas, siluman kepala besi terbang, dan masih banyak lagi kelompok siluman di jalur tersebut. Dan mereka semuanya mendekat karena tertarik dengan sang sutra, sehingga otomatis mereka harus melangkahi mayat Yihu dulu guys. Dan malahan mereka jadi makanan lezat buat Yihu. Yihu yang semakin banyak memakan siluman yang mendatanginya, kekuatannya pun juga bertambah besar, sehingga Yihu pun malah senang dan berpikir kalau lebih baik dirinya yang membunuh para siluman daripada dibunuh oleh yang lain. Tidak sama sekali. Yihu, dasar kau idiot yang egois, brengsek, teriak Xiaoyu yang ternyata ia sudah sadar dan duduk di dekat Yihu di tengah-tengah para siluman yang telah dihabisi Yihu. Terlihat ia pun menangis karena ia merasa Yihu saat ini dalam masalah besar. Yihu pun sangat heran mendengarnya. Emang dia ada masalah apa? Xiaoyu pun mengatakan ia melihat kematian dalam mimpinya, yang hal itu sudah ia ketahui saat awal perjalanan. Dan karena Yihu, mimpinya saat ini lebih jelas lagi. Ditambah lagi mereka sudah sampai di jalur ini. Yihu pun bertanya siapa yang akan mati. Bailang, ia sendiri, Tan Sanzang, ataukah yang lainnya? Banyak orang, termasuk kau juga, harimau bodoh, ucap Xiaoyu. Tapi mendengar itu, Yihu pun menegaskan kalau ia tak takut sama sekali. Kau harus segera bertobat, ucap Xiaoyu kembali. Ia kemudian mengatakan kalau pastinya Biksu Tong dan yang lain akan menyusul ke sini. Dan saat mereka tiba, Xiaoyu pun meminta agar Yihu menyerahkan dia kepada mereka. Semoga saja belum terlambat, ucap Xiaoyu. Tetapi di situ Yihu merasa kalau ia sudah membuktikan kalau tanpa mereka ia bisa melindungi Yuyu. Masih ada masalah apa? Tanya Yihu. Dan Xiaoyu pun segera menjelaskan kalau masalahnya adalah ia tak perlu dilindungi oleh Yihu. Mendengar hal itu, Yihu pun auto baper guys. Ia pun bertanya apakah Xiaoyu memang membencinya. Akan tetapi Xiaoyu berkata kalau ia tak membencinya, tapi ia sangat sedih melihat Yihu saat ini. Xiaoyu pun kemudian memegang tangan Yihu dan berkata, kau terlalu banyak membunuh. Meski para siluman ini mau memakanku, tapi dengan perbuatanmu ini hanya akan menambah dosamu. Aku pernah berpikir untuk membersihkannya untukmu, tapi sayangnya sudah tak bisa kembali lagi. Perbuatanmu menentukan nasibmu. Kau bisa mati Yihu, ujar Xiaoyu dengan ia masih meneteskan air mata. Mendengar hal itu, tampaknya Yihu pun tak menyetujui perkataan sang sutra tersebut karena saat ini ia merasa sangat baik sekali. Dan tiba-tiba datanglah siluman lagi, dan kali ini yang datang adalah siluman gigi api yang mempunyai 4 tangan yang berotot. Ia pun langsung menanyakan sang sutra harta karun dunia apakah ada di sini. Seketika Yihu pun berkata kepada Yuyu kalau tampaknya mereka sudah terlanjur sampai di sini sehingga mereka tak bisa berhenti lagi. Tampak Yihu pun langsung menatap tajam siluman tersebut dan menyuruhnya untuk segera maju karena ia akan memakannya. Raja Selatan tampaknya sangat bernafsu untuk membunuh Raja Utara. Ia pun yakin kekuatan petir yang ia kerahkan mampu mengalahkan rivalnya itu. Ia yang merasa telah diremehkan dan ia yang dianggap tak akan pernah bisa menang melawan Raja Utara. Ia pun berteriak dan membakar kepala Raja Utara dengan petirnya. Meledaklah dan boom. Terlihat tubuh Raja Utara pun langsung lemas sampai-sampai pedang di tangannya pun terjatuh. Dan hal itu langsung membuat Aobing dan prajuritnya khawatir. Naga Tua Selatan dengan bangga mengatakan kalau bola petirnya telah meledakkan Naga Utara dari dalam, yang membuat semua organ dalam Naga Utara gosong guys.
Dari lubang hidung, mulut, kupingnya seketika keluar asap yang banyak dan tubuhnya pun terjatuh. Raja Selatan pun langsung berteriak kepada masyarakat Naga Utara kalau saat ini ia telah membunuh rajanya itu dan tak ada gunanya lagi mereka bertarung. Ia pun menyuruh semuanya agar segera menyerah dan menerima berkat dari Dewa Langit. Terlihat para prajurit Naga Utara pun tak menyangka kalau rajanya mati, dan mereka semua tampak sangat marah dengan Raja Naga Selatan yang sangat biadab itu. Setelah membunuh Raja Utara, Raja Selatan pun langsung mendekat kepada Munasuo. Dia mengatakan kepada Munasuo kalau Munasuo tak berani mendekatinya pasti karena takut pada Raja Laut Utara. Sudah, tidak apa-apa, dia sudah kuhabisi, tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita sekarang, rayu Naga Selatan. Tapi tampaknya hal itu malah membuat Munasuo jadi sangat kesal karena memang Raja Selatan sudah bertindak keterlaluan di luar batas. Naga Selatan pun tampaknya terus mengatakan kalau yang ia lakukan hanyalah demi Munasuo. Ia pun merayu Munasuo untuk segera datang ke sisinya. Tapi tiba-tiba Ma'wet, Aubing yang tak terima ayahnya dibunuh, langsung menyerang Naga Selatan. Ia pun langsung memasang kuda-kuda di depan ibunya karena ia ingin melindungi ibunya dari rayuan gombal si Naga Tua Selatan yang biadab. Dasar Raja Naga yang licik dan tak berperasaan, jangan dekati ibuku, teriaknya. Tapi tiba-tiba datang lagi para cecunguk kegelapan guys. Naga Selatan pun segera menyuruh agar keponakannya tersebut menyerah saja. Dan ia mengatakan kalau kali ini tak ada yang bisa kabur dari kekalahan Laut Utara, dan hanya dengan bantuannya sajalah yang bisa membuat mereka selamat. Demi ibumu, paman akan menjagamu baik-baik, ujar Naga Selatan. Tapi hal itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Aubing dong. Ia menegaskan kalau ia tak akan tunduk pada dewa kegelapan meski harus mati dan bertarung seperti ayahnya. Melihat keponakannya yang tampaknya memang keras kepala itu, dengan senyum licik ia pun langsung berkata kepada kedua dewa kegelapan di situ kalau darah Tuan Putri Manusia Naga sangatlah lezat dan ia akan menyerahkannya untuk mereka. Tentu saja, hehe, ucap kedua cecunguk kegelapan itu sambil bersiap menyerang Aubing guys. Tapi scene kemudian beralih lagi. Diperlihatkan kalau Aujio yang masih baku hantam dengan cecunguk kegelapan dengan sengitnya. Tapi tampaknya cabuk pencabut darah yang dimiliki Jenderal Die kegelapan itu tak mampu melawan pedang jumbo Aujio guys. Dan Aujio mengatakan kalau kemampuan lawannya itu masih jauh di bawah dari 3 dewa yang mengeroyoknya waktu itu. Sehingga Aujio menganggap kalau Jenderal kegelapan yang melawannya saat ini hanyalah sampah. Merasa diremehkan, Die Star pun sangat geram dan ia kembali melancarkan serangan cambuk terkuatnya kepada Aujio guys, yaitu jurus hujan penghisap darah. Seketika muncul banyak cambuk yang melesat akan menusuk Aujio. Tapi dengan insting Aujio yang luar biasa, ia pun dengan tenang dapat menghindari setiap cambuk yang hampir menusuknya guys. Hingga ia pun terlihat melakukan ancang-ancang dan bam! Ia langsung menyabetkan pedang apinya kepada Die. Dengan cepat Jenderal Die pun berusaha menghindarinya. Akan tetapi tetap saja pedang dengan kekuatan luar biasa tersebut masih saja bisa menebas tubuh Die Star. Die Star pun langsung heran dengan tebasan Aujio karena memunculkan api di sekitar tubuhnya yang terkena tebasan. Dan Aujio mengatakan kalau arwah naga apinya memang terkurung di dalam pedang tersebut, dan itu sangat cocok untuk membakar jiwa yang terperosok ke dalam kegelapan. Dan kali ini Aujio tak akan berbelas kasih. Matilah di dalam kobaran ini, ujar Aujio. Dan benar saja, Die Star langsung merasakan panas yang luar biasa seperti terbakar. Dan boom, seketika cecunguk kegelapan tersebut langsung musnah terbakar seperti abu guys. Tapi tiba-tiba seketika Aujio pun langsung merasakan kehadiran dewa kegelapan yang tidak biasa, yang mempunyai aura membunuh yang sangat kuat, yang dalam sekejap membuat Aujio seperti terjatuh ke jurang yang penuh dengan bahaya. Dan benar saja, seketika muncul kobaran api dan ribuan pedang hitam yang tajam yang mengelilingi Aujio. Jurus itu sama dengan jurus yang digunakan untuk melawan Dewa Sasin di season 4 guys. Bisa ditebak kan itu siapa? Ya benar, Tian Gangsing sudah berada di belakang Aujio. Tampaknya ia sangat geram melihat bawahannya tadi telah dibunuh oleh Aujio, sehingga Tian Gangsing sangat tertarik untuk bertarung dengan Aujio. Lalu ia pun memperkenalkan diri kalau dia adalah dewa pelindung surga kegelapan sekaligus pemimpin pasukan pembantai Laut Utara hari ini. Ia menganggap kalau harusnya Aujio merasa terhormat karena saat ini ia mendatanginya. Mendengar hal itu tampaknya Aujio jadi sangat semangat. Seketika ia langsung bersiap dan berkata, hanya dengan membunuhmu pasukan kegelapan akan mundur. Dan bus,
krak, tebasan tersebut langsung menghantam tepat ke leher Tian Gangsing guys. Tapi tak disangka pedang jumbo Aujio tak bisa memenggal kepala Tian Gangsing dan hanya sedikit menggoresnya saja. Dan saatnya giliran Tian Gangsing. Ia pun dengan cepat langsung mengeluarkan jurus lautan pisau api. Seketika pisau-pisau yang berada di sekeliling tersebut langsung berkumpul menyerang Aujio, yang membuat Aujio langsung tersungkur. Dan terlihat dengan mudahnya Tian Gangsing dapat menyembuhkan bekas goresan dari pedang Aujio tadi guys. Dan ia pun bangga dengan kelebihan ini, sehingga jika dunia berubah menjadi gelap, bukankah itu bagus? Ujar Tian Gangsing. Aujio pun menjawab kalau itu tidak benar. Gerombolan kegelapan yang telah merusak perputaran kehidupan pasti tak akan bertahan lama. Omong kosong, itu hanya bualan orang yang kalah, ujar Tian Gangsing lagi. Yang kemudian ia langsung menunjukkan dua manusia naga yang diseretnya dari rumah tadi, yang dianggapnya itu hanyalah hewan peliharaannya. Dan tiba-tiba Tian Gangsing pun dengan tega menyuruh manusia naga itu untuk menyala guys. Dan guk guk guk, teriak dua manusia naga itu yang hanya bisa nurut. Hahaha, mereka peliharaan yang sangat patuh dan juga bisa dipakai kapan saja, ujar Tian Gangsing. Tapi tiba-tiba terlihat ia memegang leher dari manusia naga itu dan mengangkatnya. Ia berkata kalau saat ia menyembuhkan luka tadi telah menghabiskan sedikit kekuatannya, dan kali ini Tian Gangsing akan mengisi kekuatannya kembali dengan dua manusia naga tersebut guys. Seketika ia pun langsung menghisap darah dari kedua naga tersebut hingga badan kedua naga tersebut menyusut tinggal tulangnya saja dan mati. Darah naga yang nikmat membuatku bersemangat, ucap Tian Gangsing dengan bangga. Dan dengan sangat percaya diri Tian Gangsing berkata, Aujio sang Raja Laut Timur, kemarilah, kau akan menjadi makananku selanjutnya. Seketika Aujio pun langsung merasakan setelah menghisap darah manusia naga, aura Tian Gangsing menjadi semakin kuat, sehingga itu sangat mengerikan sekali. Tapi hal itu tak membuat Aujio gentar. Ia langsung maju dengan kekuatan penuhnya. Serangan cepat itu langsung membuat Tian Gangsing terkejut guys. Tapi ia pun juga sangat siap untuk bertarung. Ya, dua. Dengan kuatnya Tian Gangsing bisa memukul pedang dari Aujio, yang membuat pedang tersebut hampir saja terlepas dari tangannya. Dan dua, lagi-lagi ia langsung menyikut Aujio dengan sangat keras. Tian Gangsing pun langsung mengeluarkan amarahnya dan berniat akan membantai Aujio saat itu juga. Ia pun langsung melesat dan mengarahkan kepalan jarinya untuk membelah perut Aujio sekarang juga. Dan krak, saat baru saja tangan kotor tersebut mengenai Aujio, tiba-tiba makblar, seketika ada petir yang luar biasa menyambar Tian Gangsing. Ledakannya begitu luas sehingga hal itu membuat semuanya terkaget guys. Aubing pun sangat terkejut dengan serangan petir yang kuat itu, karena lautan utara semuanya adalah naga es, sehingga ia bertanya-tanya petir dari mana itu. Dan terlihat petir tersebut langsung membuat Tian Gangsing kesetrum guys. Menurutnya sih petir tersebut tak berbahaya baginya, tapi petir itu membuat tubuh Tian Gangsing kebas dan tak bisa bergerak. Sialan, menghilanglah, teriak Tian Gangsing sambil membersihkan strum di tubuhnya dengan sekuat tenaga. Dan ulah siapakah itu? Terlihat naga hitam yang kemudian langsung menyeret Aujio ke atas gedung. Dan pasti semua tahu kan itu siapa? Scene kemudian beralih memperlihatkan di sisi sungai hitam. Terlihat di situ ada kapal yang berlayar. Pengemudi kapal tersebut mengatakan kalau sudah lama tak ada gangguan seperti ini di jalur iblis. Dan semua ini karena sang sutra yang dibicarakan itu. Karena kitab suci itu membuat semua siluman arwah gelap bergerak untuk mendapatkannya, sedangkan siluman lainnya takut dan kabur, sehingga keseimbangan mereka pun rusak. Siluman karang raksasa yang sensitif pun juga sudah pergi satu demi satu. Bahkan akhir-akhir ini sudah puluhan yang pergi. Dan tanpa siluman karang di dalam air, jenis ikan lainnya juga tidak bisa hidup dengan baik. Dan pengaruhnya sangat besar kepada para siluman ikan, sehingga mereka pun menyalahkan Tan Sanzang. Akan tetapi siluman ikan yang lain membela Biksu Tong kalau tidak semua yang dilakukan Biksu Tong itu buruk, karena ia juga pernah membantu mereka membujuk monster laut saat datang waktu itu. Dan ketampanan wajah dari Tan Sanzang membuat para siluman ikan di situ pun tertarik ingin melihatnya lagi. Tapi mereka pun menyetop pembicaraan mengenai Tan Sanzang karena saat ini mereka harus menyelesaikan masalah mereka, yaitu menenangkan para siluman karang yang akan berbondong-bondong pergi meninggalkan tempat itu. Dan mereka pun bergegas mengepakkan layar di kapal tersebut dan cerita pun bersambung.
Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.